Setelah diperlihatkan pada dua koloni yaitu koloni Tokyo 1 tempat Yuji dan Megumi berada, serta koloni Sendai tempat Yuta berada. Saat ini kita akhirnya ditunjukkan pada kondisi di koloni Tokyo 2 tempat di mana Hakari dan Pende berada. Namun sebelum itu, kita lebih dulu diperlihatkan pada latar belakang dari sosok yang akan menjadi lawan Hakari. Dia adalah Charles Bernard, seorang mangaka di era modern yang telah dibangkitkan teknik kutukannya. Saat itu demi menjadi seorang mangaka terkenal, Charles pergi ke salah satu studio penerbit untuk menyebarluaskan hasil karya manganya. Namun sesampainya di sana salah satu staf mengkritik hasil manga ciptaan Charles. Dia memberitahu bahwa cerita yang dibawakan terkesan sangat umum, yaitu tentang legenda dan kisah kuno. Mendengar hal itu Charles tentu merasa tersinggung. Dia menilai staf tersebut tidak tahu apa-apa perihal hasil karyanya yang sangat unik. Bagaimana tidak? Manganya ini menceritakan tentang tokoh utama yang setiap malam ditipu oleh jenderal, di mana jenderal tersebut selalu menyuruh tokoh utama untuk menangkap harimau di dalam layar. Charles juga mengungkapkan bahwa di dalam manganya terdapat beberapa plot twist tidak terduga, seperti harimau yang selalu diincar oleh tokoh utama ternyata adalah wanita dengan kostum kucing yang selama ini dia sukai. Merespon penjelasan Charles, staf itu pun menyatakan keberatan. Dia berkata selain tidak cocok dengan studionya yang merupakan penerbit majalah shonen, manga Charles juga terkesan tidak jelas, terlalu spesifik dan sulit dipahami. Apalagi sketsa manga yang digambarnya juga terlihat tidak realistis. Bagaimana bisa salah satu karakter di dalamnya memiliki jari telunjuk yang sangat bengkok? Mendapati semua kritikan pedas tersebut membuat Charles emosi. Dengan sangat berani, dia lalu mematahkan telunjuk staf tersebut dan berkata jika studio ini begitu peduli dengan realism, sebaiknya jangan membaca manga melainkan tonton saja film live action yang karakternya memiliki bentuk sesuai dengan dunia nyata. Dari sanalah seolah harapannya untuk menjadi mangaka terkenal telah sirna. Charles menunjukkan keputusasaan yang begitu mendalam. Sambil pergi meninggalkan kantor penerbit, dia pun memutuskan akan lebih serius mengikuti Culling Game demi mendapat secercah inspirasi. Hingga tidak lama setelahnya, di atas komedi putar Charles tiba-tiba saja bertemu dengan Hakari Kinji. Di sana Charles bercerita bahwa setelah munculnya banyak kutukan di kota Tokyo, tidak ada satupun orang yang mau menerbitkan manga, yang mana hal itu lantas membuat profesi manga makin dikucilkan. Seakan ingin menaikkan lagi derajat mangaka, Charles selalu meminta Hakari untuk memberinya alasan bertarung. Dia sadar bahwa semua pertarungan di dalam Culling Game dipicu oleh hal-hal yang tidak jelas, seperti para pemain yang gila bertarung atau apapun itu yang tidak logis. Karena itulah sebagai mangaka Charles menginginkan alasan bertarung yang kuat, entah itu dengan cara memarahinya ataupun membencinya sesuai dengan cerita di dalam manga, di mana setiap pertarungan harus ada pemicu yang masuk akal. Mendengar semua ocehan tersebut, Hakari yang enggan ambil pusing langsung saja menghina Charles secara tega. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah mau membaca manga ciptaan Charles, apalagi dirinya juga tidak ingin ketularan aura murung yang selalu ditunjukkan otaku seperti Charles. Meski hinaan yang dilontarkan Hakari ini terkesan biasa, namun siapa sangka bagi mangaka seperti Charles itu adalah hinaan yang merusak harga diri. Terbukti saat itu sambil menunjukkan ekspresi kemarahan, dia pun langsung menantang Hakari untuk melakukan pertarungan. Di awal pertarungan ini, kita diperlihatkan pada Charles yang tengah mengeluarkan senjata tombak yang mana dikatakan senjata terkutuk ini terhubung dengan teknik kutukan milik Charles. Terlihat saat itu bersama senjata tersebut, Charles langsung melesat ke arah Hakari untuk melancarkan serangan. Meskipun serangannya ini mampu Hakari hindari dengan sangat mudah, bahkan setelahnya hanya dengan melayangkan satu tendangan Hakari mampu mendorong Charles mundur ke belakang. Sebelum pertarungan kembali berlanjut, Charles mengungkapkan keluh kesahnya pada Hakari. Dia mengatakan bahwa sekarang dirinya telah kehilangan semua motivasi, baik itu sebagai pembaca ataupun sebagai mangaka. Dan untuk melampiaskan keputusasaannya ini, Charles berniat akan lebih serius menjalani pertarungan. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dia mampu mendaratkan dua serangan pada Hakari. Pertama yaitu menggores wajah Hakari hingga berdarah menggunakan ujung tombak, dan kedua yaitu menembakkan tanda berupa gambar kotak pada tubuh Hakari menggunakan darah milik Hakari sebagai tinta. Melihat adanya tanda di tubuh lantas membuat Hakari keheranan, dan untuk jaga-jaga dari serangan susulan, dia pun bergerak cepat ke arah Charles untuk melayangkan satu tendangan keras. Akan tetapi anehnya tendangan cepat yang dilancarkan Hakari ini mampu dihindari oleh Charles. Bahkan saat itu Charles juga mampu melancarkan serangan balik hingga membuat Hakari terhempas cukup jauh. Sesaat Hakari memikirkan kejanggalan ini, Charles secara sukarela membeberkan semuanya. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki teknik kutukan bawaan bernama Jawa Staff. Kemampuannya yaitu memprediksi sedikit masa depan. Syarat untuk menggunakan teknik kutukan ini terbilang sederhana.
Pertama-tama Charles harus melumuri ujung senjata tombaknya dengan darah milik lawan, yang mana nantinya dengan darah tersebut, dia bisa menandai tubuh lawan untuk menciptakan sebuah panel mangga. Dan dengan panel mangga itulah dirinya bisa mengintip sedikit masa depan dari gerakan lawan. Berbekal teknik kutukannya tersebut, saat ini Charles mampu memprediksi beberapa serangan Hakari meskipun pada akhirnya semakin lama pertarungan berjalan tekniknya ini mampu di-counter oleh Hakari dengan cara mempercepat gerakan serangan. Apalagi saat itu kecepatan Hakari juga didukung dengan kecerdasannya di dalam pertarungan terbukti dengan memanfaatkan titik buta penglihatan Charles. Dia sanggup melancarkan rentetan serangan. Mau itu tendangan maupun pukulan semuanya dapat dia layangkan hingga membuat Charles begitu kewalahan. Dalam kondisinya yang terdesak ini, Charles akhirnya mendapat tempatan kedua untuk menggunakan teknik kutukan yang mana kali ini secara mengejutkan. Dia mampu meningkatkan durasi penglihatan masa depan dari yang awalnya hanya bisa mengintip 1 detik menjadi 2 detik. Di sisi lain mendapati hal itu Hakari lantas terkejut, dia seolah tak menyangka jika teknik kutukan milik Charles bisa berkembang selama pertarungan. Oleh karena itulah untuk bisa menghadapinya Hakari lalu mengaktifkan teknik domain expansion. Terlihat saat itu area pertarungan yang awalnya jalanan kosong seketika berubah menjadi stasiun kereta api. Setelah Hakari mengaktifkan domain expansion, Charles yang saat itu menggunakan teknik kutukan secara tiba-tiba langsung terdiam. Yang mana ternyata di sana dia sedang menerima segudang informasi tentang domain expansion milik Hakari. Dikatakan sebagai orang yang sangat terobsesi pada perjudian. Perluasan domain yang dimiliki Hakari menganut sistem aturan seperti game judei pachinko. Penggunaan dari domain ini memang bukan tipe serangan atau apapun itu yang dapat melukai lawan. Hanya saja ketika Hakari mendapatkan jackpot, dia akan memperoleh energi kutukan tak terbatas selama 4 menit 11 detik. Dan pada durasi inilah Hakari seolah menjadi sosok penyihir kuat non-abadi, di mana dia akan mampu menyembuhkan lukanya, meregenerasi bagian tubuh yang hilang, serta melancarkan pukulan energi yang sangat luar biasa. Namun meski begitu terdapat banyak sekali syarat dan aturan di dalam game pachinko ini. Tapi secara garis besarnya di sini, Hakari harus memperoleh 3 angka yang sama untuk mendapatkan jackpot, yang mana hasil 3 angka tersebut bisa ditentukan dengan 3 media, yaitu menggunakan bola, pintu, dan menggunakan koin. Dalam kasusnya melawan Charles, saat ini Hakari menggunakan pintu sebagai tanda dimulainya game pachinko. Di sana ada 3 jenis pintu yang memiliki warna berbeda. Pertama, pintu warna hijau yang memiliki kesempatan jackpot sangat rendah. Kedua, pintu warna merah yang memiliki kesempatan jackpot sedang, dan ketiga, pintu warna emas yang memiliki kesempatan jackpot lebih tinggi. Perlu diingat pada dasarnya kesempatan jackpot yang bisa diraih oleh Hakari ini sangat sulit, yaitu sekitar 1:239. Jadi dengan begitu, meski nantinya Hakari mendapat pintu warna emas itu masih jauh dari kesempatannya untuk meraih jackpot. Karena memang pintu emas sendiri hanya memiliki kesempatan jackpot 1:100. Dan kini di dalam pertarungannya Hakari lalu memulai game pachinko yang berdasar pada sebuah novel berjudul Pure Love Train. Di sana terdapat 7 karakter yang diberi nomor 1-7, yang mana nantinya Hakari akan diberi 2 karakter bernomor sama, dan untuk mendapat karakter ketiga sebagai tanda jackpot atau tidak, sebuah preview dalam novel Pure Love Train akan dijalankan. Namun sayang, sesaat Hakari memulai game pachinko dia mendapat pintu berwarna hijau, atau dengan kata lain sekarang Hakari memiliki kesempatan jackpot yang sangat rendah. Dan benar saja setelah diberi 2 karakter yang memiliki nomor 4, Hakari gagal mendapatkan karakter sama dan malah mendapat karakter yang memiliki nomor kelima. Karena pada saat itu, tepat ketika preview dimulai, karakter bernomor 4 gagal memenuhi isyarat yang mengharuskannya menaiki kereta api. Akibatnya domain yang digunakan Hakari ini pun tidak berdampak apa-apa, baik itu pada dirinya maupun pada Charles yang sedari tadi terus mengamati. Melihat kegagalan yang didapat Hakari lantas membuat Charles harus segera bertindak, karena menurutnya meski Hakari gagal dalam percobaan pertama, tapi dia masih memiliki kesempatan untuk meraih jackpot jika terus mencobanya. Maka dari itu, demi bisa meminimalisir percobaan Hakari, Charles selalu mulai melancarkan serangan secara gencar. Dia pun terus menyibukkannya dengan melayangkan berbagai tusukan tombak. Akan tetapi di tengah gempuran tersebut, secara tiba-tiba Hakari memunculkan pintunya lagi, yang mana itu pertanda bahwa permainan pachinko akan dimulai kembali. Terlebih saat itu, pintu yang muncul di hadapan mereka adalah pintu berwarna emas, sebuah pintu yang menandakan bahwa kesempatan jackpot Hakari lebih tinggi dari sebelumnya. Sambil terus melakukan pertarungan, di sana Hakari diberi 2 karakter nomor 3 bernama Yum, yang mana untuk bisa mendapatkan 1 karakter Yum lagi, adegan novel harus memenuhi 2 syarat. Pertama, yaitu Yum tidak boleh menaiki kereta terakhir untuk pulang. Dan kedua, Yum harus muncul di sisi seberang rel kereta api.
Kemudian setelah preview novel dimulai, adegan memperlihatkan sudut pandang dari karakter nomor 7 bernama Yuki. Terlihat dalam adegannya, dia tampak tengah berdiri di stasiun kereta api untuk menunggu kereta terakhir di hari Jumat. Hingga setelah beberapa saat tepat ketika kereta api melintas melewati stasiun, tak ada satu orang pun yang masih berada di sana, yang mana itu berarti Hakari kembali gagal mendapatkan jackpot karena Yum telah pulang dan tidak berada di sisi seberang rel kereta api. Melihat kenyataan ini tentu saja membuat Charos merasa lega, seolah ingin segera mengakhiri pertarungan. Dia pun langsung melesat ke arah Hakari dan berhasil melayangkan serangan tebasan hingga membuat Hakari terkapar. Merasa telah memenangkan pertarungan, Charos selalu melontarkan ocehan pada Hakari. Dia menilai jika pertarungan ini ditentukan oleh kekuatan dan bukan pada keberuntungan, kemungkinan besar Hakari lah yang akan menang. Akan tetapi, setelah Charos melontarkan ocehan tersebut, nasib sial malah dialaminya karena pada saat itu secara mengejutkan adegan novel yang sebelumnya berhenti kembali berjalan. Di sana adegan tersebut menunjukkan bahwa karakter bernama Yum ternyata tidak pulang. Terlihat jelas dia tengah duduk di sisi seberang rel kereta api karena sebelumnya terlambat untuk mencapai ke tempat stasiun. Alhasil dengan terpenuhinya dua syarat game pachinko ini, secara otomatis Hakari mendapatkan jackpot, yang mana hal itu pun membuat tubuhnya kini diselimuti oleh energi kutukan yang sangat besar. Saking besarnya semua luka yang dia dapatkan dari Charos seketika pulih kembali. Sambil bersiap menyerang, Hakari lalu menyinggung ocehan yang Charos lontarkan tadi. Dia berkata bahwa keberuntungan saja tidak cukup untuk memperoleh kemenangan. Karena pada dasarnya keberuntungan bisa didapat jika seseorang memiliki kemampuan yang mumpuni. Seolah ingin membuktikan hal itu, Hakari segera memperlihatkan kekuatan sejatinya. Terlihat dengan dilayangkan satu tendangan yang sangat keras, dia pun berhasil mengalahkan Charos hingga membuatnya mengucurkan banyak sekali cairan merah. Akhir dari pertarungan ini lalu ditutup dengan kemenangan telak Hakari. Sambil tersenyum, dia pun tampak bersiap untuk menghadapi lawan-lawan selanjutnya di dalam Culling Game. Setelah kemenangan Hakari melawan Charos, di koloni yang sama yaitu Tokyo 2, kita akhirnya diperlihatkan pada sosok Pende di mana dia tengah duduk santai di atas kontainer sembari menjalankan tugasnya untuk mencari keberadaan Angel. Melalui penciumannya yang sangat tajam saat itu, Pende merasa bahwa di tempatnya telah terjadi penghabisan nyawa yang menghilangkan nyawa sekitar 3 penyihir. Karena itulah, demi terhindar dari mara bahaya, dia pun berpura-pura menjadi seekor hewan layaknya Pende. Hal ini dilakukan agar dirinya tidak dianggap musuh oleh para pemain yang melintas di tempat tersebut. Namun sayang, sesaat Pende menjalankan aksi polosnya, tiba-tiba saja muncul seorang penyihir. Dia adalah Kashimo Hajime, sosok penyihir di masa lalu yang juga menjadi incaran kelompok Yuji karena memiliki 100 poin. Kashimo yang merasa heran ada seekor Pende di dalam Culling Game, lantas menanyakan statusnya pada Kogane. Yang mana setelah Kogane menjawab jika Pende adalah seorang pemain, dia pun lalu bersiap untuk melancarkan serangan. Terlihat saat itu 100 poin yang dimiliki Kashimo bukanlah keberuntungan belaka. Berbekal kecepatan, kekuatan, serta energi kutukannya yang bisa menghasilkan listrik, dia sanggup mengoyak tubuh Pende dalam satu kali pukulan. Bahkan setelahnya melalui satu serangan listrik dari tongkatnya, dia pun sanggup menghempaskan Pende hingga terpental cukup jauh. Di sisi lain, sadar bahwa lawan yang dihadapinya bukan orang sembarangan, Pende kemudian berubah wujud ke dalam mode gorila. Dengan mengganti inti jiwa saudaranya inilah Pende mampu memberikan perlawanan, di mana dia berhasil mendaratkan satu pukulan keras yang memiliki efek gelombang kejut. Namun meski begitu, Kashimo rupanya mampu menahan rasa sakit dari serangan tersebut. Yang mana setelahnya secara cepat dan sangat lincah dia pun langsung memberi balasan dengan melancarkan rentetan serangan dari mulai memutus lengan Pende menggunakan tongkat, memberi pukulan beralirkan listrik secara bertubi-tubi sampai akhirnya melepaskan pukulan penghabisan yang membuat Pende terhempas hingga tak berdaya. Merasa pertarungan sungguh membosankan, Kashimo lalu menghampiri Pende dengan laganya yang sombong. Dia pun tiba-tiba bertanya pada Pende perihal keberadaan sosok Sukuna. Entah apa tujuan Kashimo menanyakan hal itu, tapi setelah mendengarnya, Pende menolak untuk memberitahu karena dia berpikir jika penyihir kuat seperti Kashimo mengetahui bahwa Sukuna berada di tubuh Yuji, pastinya akan terjadi hal-hal buruk pada Yuji. Maka dari itu, sebagai tanda penolakan, Pende lalu menantang Kashimo untuk bertarung lagi dengan mengganti inti jiwanya kembali. Dia pun akhirnya menunjukkan wujud dari saudaranya yang lain dalam mode Triceratops. Akan tetapi sialnya, belum sempat Pende menunjukkan kekuatan baru, Kashimo telah lebih dulu melayangkan satu serangan listrik. Terlihat dengan memanfaatkan sifat listrik yang dapat menyalurkan muatan positif, dia pun berhasil menumbangkan Pende hingga membuat tubuhnya terkoyak-koyak. Seakan tahu jika Pende belum mati, Kashimo lalu melontarkan sebuah ancaman dengan sangat tegas.
dan diliputi kekesalan. Dia pun berkata jika Pende masih sayang nyawa segera beritahukan di mana lokasi Sukuna berada. Diperlihatkan pada asal-usul kemampuan pandai yang bisa berganti-ganti wujud ke dalam 3 mode. Saat itu sesuai dengan apa yang dikatakan penciptanya yaitu Yaga Pende sebenarnya memiliki 2 saudara. Satu kakak laki-laki berwujud gorila dan satu kakak perempuan berwujud Triceratops. Kedua saudaranya itulah yang selama ini menemani inti jiwa milik Pende di dalam tubuh. Mereka selalu ada untuknya dan siap memberikan bantuan untuk meminjamkan kekuatannya. Jadi tidak heran Pende digambarkan sebagai sosok maya terkutuk yang memiliki 3 inti jiwa. Satu inti jiwa yang memang miliknya sendiri, satu inti jiwa milik saudara laki-lakinya, serta satu inti jiwa milik saudara perempuannya. Dan kini di medan pertarungan ketiga kekuatan yang dimiliki Pende sayangnya belum cukup untuk bisa menandingi kekuatan Kashimo. Terlihat saat itu dirinya tampak tumbang tak berdaya dengan kondisi tubuh yang hanya menyisakan kepala saja. Akan tetapi meski demikian, Pende rupanya masih bisa hidup. Hal itu dikarenakan Pende memiliki 3 inti jiwa yang membuatnya seolah memiliki 3 nyawa. Jadi mau bagaimanapun kondisinya selagi salah satu dari 3 inti jiwa belum hancur, maka dia akan bisa kembali bangkit, bahkan bisa menyembuhkan inti jiwa lainnya yang hancur. Hingga pada akhirnya, sesaat Kashimo berniat mengakhiri nyawa Pende tiba-tiba saja, dia merasakan energi kutukan yang sangat besar. Yang mana ternyata tepat dari arah belakangnya, kini telah muncul sosok Hakari yang telah mendapat jackpot di akhir pertarungan melawan Charles. Dari sini mendapati rekannya dibuat babak belur. Hakari langsung melesat ke arah Kashimo sambil diiringi irama musik melantun. Dia pun berhasil mendaratkan 2 serangan telak, baik itu pukulan kuat yang mampu membuat Kashimo terbanting ke arah kontainer maupun tendangan 2 kaki yang membuat Kashimo terpental dan hidungnya mengucurkan sedikit cairan merah. Melihat kemunculan sosok kuat di hadapannya, lantas membuat adrenalin Kashimo tertantang. Dia menilai bahwa Hakari adalah lawan yang pantas untuk dihadapi di samping memiliki energi kutukan sangat besar. Dia juga mampu menghiraukan properti energi kutukannya yaitu listrik. Kemudian sebelum pertarungan antar keduanya terjadi, Hakari dan Kashimo lebih dulu melakukan negosiasi. Jika Hakari memenangkan pertarungan, maka Kashimo harus memberikan 100 poin. Tapi jika Kashimo yang memenangkan pertarungan, maka Hakari harus membeberkan semua informasi tentang Sukuna. Setelah negosiasi tersebut mencapai kesepakatan, pertarungan panas antara Hakari melawan Kashimo akhirnya dimulai. Terlihat saat itu berbekal kemampuan fisiknya yang berada di atas rata-rata, mereka berdua silih berganti melancarkan serangan. Dari mulai Kashimo yang melayangkan tendangan keras hingga membuat wajah Hakari berdarah. Hakari yang membalasnya dengan 1 pukulan kuat. Hakari yang langsung melesat guna melancarkan tendangan lutut. Kashimo yang berhasil mengunci pergerakan kaki Hakari. Kashimo yang segera melancarkan serangan sikut. Dan juga Hakari yang berhasil membalasnya dengan memukul jatuh Kashimo ke tanah. Seakan pertarungan entah hanya sekedar adu tangan kosong. Saat itu Kashimo yang mundur ke belakang segera melancarkan tembakan energi listrik. Terlihat jelas tembakan listriknya ini sangat cepat bagai kilat sampai-sampai membuat Hakari terperangah, yang mana akibatnya tangan Hakari pun seketika terputus dan mengeluarkan banyak sekali darah. Melihat adanya momentum, Kashimo lalu melesat cepat ke arah Hakari untuk menghabisinya. Namun sesaat dirinya mendekat secara mengejutkan, lengan Hakari yang tadinya putus seketika tumbuh kembali. Hal itu pun membuat Kashimo yang sudah terlanjur mendekatinya harus menerima tendangan dan pukulan keras dari Hakari. Di momen ini, Kashimo menunjukkan ekspresi terkejut dan keheranan. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa teknik kutukan pembalik yang dimiliki Hakari sangat cepat bahkan terlihat seperti otomatis. Hal itu dikarenakan Hakari telah mendapat energi kutukan yang sangat melimpah ruah. Saking melimpahnya energi kutukan, T tersebut akan mampu melakukan teknik kutukan pembalik dengan sendirinya. Jadi meski Hakari tidak menguasai teknik kutukan pembalik, tapi dia bisa menyembuhkan luka ketika dalam kondisi jackpot, atau dengan kata lain selama durasi 4 menit 11 detik. Dia akan sangat sulit dikalahkan seolah mendapat keabadian yang sementara. Selain itu, di sini juga terungkap tentang alasan kenapa Hakari selalu diiringi musik setelah mendapat jackpot. Hal tersebut ternyata disesuaikan dengan tema game pachinko yang berlandas pada novel Pure Love Trend. Novel ini memiliki sebuah lagu berjudul Admiring You. Durasi musiknya sekitar 4 menit 11 detik, sesuai dengan durasi energi kutukan tak terbatas yang didapat oleh Hakari. Dan kini di dalam pertarungannya, Hakari yang telah melewati durasi keabadian kemudian mengaktifkan domain expansionnya lagi. Terlihat saat itu di hadapan Kashimo yang semakin dilanda keheranan. Area di sekitar pun perlahan berubah menjadi stasiun kereta api. Penggunaan domain expansion milik Hakari berbeda dengan para penyihir lain. Jika penyihir lain hanya bisa mengaktifkan domain sekitar 1 kali dalam sehari,
maka Hakari bisa mengaktifkan domain sebanyak yang dirinya mau. Hal itu dikarenakan efek dari domain Hakari adalah mendapat energi kutukan yang sangat melimpah. Jadinya selama Hakari terus meraih jackpot, dia akan mampu mengaktifkan domainnya lagi melalui energi kutukan yang terus terisi. Setelah Hakari mengaktifkan domain expansion, sama seperti Charo saat itu Kashimo seketika terdiam karena diberi segudang informasi tentang domain Hakari. Di sana disebutkan bahwa berkat jackpot yang sebelumnya didapat sekarang Hakari diberi dua pilihan mode bermain game pachinko pertama yaitu mode pengurangan waktu. Pada mode ini putaran jackpot akan berjalan secara cepat, tapi memiliki kesempatan jackpot yang sangat kecil. Dan kedua yaitu mode perubahan kemungkinan. Pada mode ini putaran jackpot akan berjalan cukup lama, tapi memiliki kesempatan jackpot yang sangat besar. Dua pilihan yang diberikan tersebut tidak bisa Hakari putuskan sendiri, melainkan itu berdasar pada angka jackpot yang sebelumnya diraih. Jika sebelumnya Hakari meraih jackpot angka ganjil, maka setelahnya dia harus memasuki mode perubahan kemungkinan. Begitupun jika sebelumnya Hakari meraih jackpot angka genap, maka setelahnya dia harus memasuki mode pengurangan waktu. Dan saat ini berhubung sebelumnya Hakari meraih jackpot angka ganjil ketika melawan Charos, secara otomatis dia akan memasuki mode perubahan kemungkinan. Dengan menggunakan mode ini, Hakari tentu memiliki keuntungan besar untuk meraih jackpot. Meskipun ada satu hal yang menjadi masalah yaitu sekarang efek keabadiannya dinonaktifkan. Sehingga hal itu pun membuatnya harus sekuat tenaga menahan gempuran Kashimo selagi putaran jackpot berjalan cukup lama. Maka dari itu untuk mengatasi kemungkinan terburuk, saat ini Hakari berniat akan menggunakan media putaran semu. Hal itu dikarenakan media ini memiliki efek pertahanan, di mana nantinya dia akan mampu mengulang kembali waktu ke keadaan saat dirinya mengaktifkan mode ini. Apalagi di sini Hakari juga sadar bahwa Kashimo adalah lawan yang sangat tangguh, sangat mustahil bisa bertahan tanpa adanya efek keabadian. Jadinya daripada menggunakan media bola atau pintu yang memiliki efek serangan, akan lebih baik menggunakan media putaran semu. Dan sesaat putaran game berjalan, dengan ganas Kashimo melancarkan rentetan serangan pada Hakari. Entah itu pukulan, tendangan maupun sikutnya, semuanya sanggup membuat Hakari babak belur hingga berlumuran cairan merah. Akan tetapi berkat efek dari media putaran semu, saat ini semua luka yang diterima Hakari kembali pulih seperti semula. Bahkan berkat hal itu jugalah kesempatannya untuk meraih jackpot kini tiba-tiba meningkat 2 kali lipat. Seakan ingin meningkatkan lagi persentasenya, Hakari kemudian kembali memaksa Kashimo bertarung yang mana kali ini Hakari lagi-lagi harus menerima berbagai luka dikarenakan serangan Kashimo memang sulit untuk bisa dibendung. Akibat dari hal itu bersamaan dengan pulihnya luka Hakari kesempatan jackpot kini meningkat 3 kali lipat. Dan melalui kesempatannya yang sangat tinggi inilah Hakari pun pada akhirnya berhasil meraih jackpot dengan mendapat 3 angka genap yang sama. Berkat hadiah yang didapatkan, tubuh Hakari seketika dialiri energi kutukan sangat besar yang mana hal itu menandakan bahwa sekarang Hakari berada pada kondisi keabadian. Di sisi lain Kashimo yang melihatnya justru malah tersenyum. Dia merasa bahwa dirinya bisa menang asalkan mampu bertahan dari keabadian Hakari selama 4 menit 11 detik. Karena memang secara aturan Hakari yang baru saja mendapat jackpot angka genap tidak akan bisa masuk ke dalam mode perubahan kemungkinan. Itu artinya ketika nanti Hakari mengaktifkan domain lagi, secara otomatis dia akan masuk ke dalam mode pengurangan waktu di mana mode ini memiliki resiko sangat tinggi. Selain putarannya berpotensi direset, kesempatannya untuk meraih jackpot juga sangat rendah yaitu 1:239. Dan kini seolah adrenalinnya kembali tertantang. Kashimo lalu mengerahkan energi kutukan listriknya yang sangat besar. Di hadapan Hakari yang berada pada kondisi keabadian dia pun menegaskan bahwa dirinya akan memenangkan pertarungan dalam durasi 4 menit 11 detik. Bersamaan dengan pernyataan itu kita akhirnya diperlihatkan pada asal-usul Kashimo Hajime. Dia rupanya berasal dari 400 tahun lalu. Seorang penyihir kuat yang haus akan pertarungan melawan orang-orang kuat. Pada saat itu, Kashimo yang masih hidup di saat era keemasan Ishigori, didatangi oleh Kenjaku, yang mana kedatangannya ini dimaksudkan untuk memberi tawaran perihal Kaling Gem di masa depan. Mendapati tawaran itu Kashimo awalnya menunjukkan keraguan. Tapi setelah Kenjaku mengatakan bahwa di sana terdapat penyihir terkuat yaitu Sukuna, dia pun menyanggupi tawaran tersebut. Jadi dari sini bisa kita simpulkan alasan kenapa Kashimo rela dibangkitkan semata-mata hanya untuk mencari kepuasan dalam bertarung. Karena itulah tidak heran selama Kaling Gem berjalan, dia tak henti-hentinya mencari lawan-lawan tangguh yang sepadan. Terutama Sukuna, bersamaan dengan memudarnya domain Hakari. Saat itu pertarungan panas antara Hakari melawan Kashimo kembali berlanjut. Terlihat berbekal kecepatan dan ketangkasan yang mereka miliki, keduanya silih berganti melancarkan serangan.
Baik Hakari yang meninjau sebuah kontainer guna membanting tubuh Kashimo. Kashimo yang mampu membalikan kontainer tersebut lewat satu pukulan. Rentetan tinju dari Hakari dan Kashimo hingga menciptakan bentrokan pukulan hebat. Kashimo yang mampu mengecoh Hakari untuk melancarkan serangan. Kashimo yang melesat sambil membawa pintu kontainer. Kashimo yang menghantam kepala Hakari menggunakan pintu tersebut dan terakhir teknik kutukan pembalik Hakari yang tiba-tiba saja melambat. Mendapati Hakari tidak bisa memulihkan lukanya. Kashimo mengungkapkan bahwa sedari awal dirinya memang mengincar kepala Hakari. Hal itu dikarenakan teknik kutukan pembalik pada dasarnya bekerja dari otak. Jadi mau secepat apapun teknik kutukan pembalik seseorang, dia tidak akan bisa menggunakannya ketika bagian kepala terluka parah. Dan pada momen inilah Kashimo lalu segera melancarkan tembakan petir untuk meledakkan kepala Hakari. Namun sayang berkat adanya properti listrik tersebut, Hakari mampu memulihkan semua luka di bagian kepala dengan cara mengeluarkan energi kutukan petir melalui lubang hidung. Seakan terpacu oleh waktu durasi jackpot yang kian menipis. Saat itu, Hakari langsung melancarkan serangan balasan yang mana dengan dikerahkannya berbagai pukulan dan tendangan. Dia pun berhasil memojokkan Kashimo sampai membuatnya babak belur. Akan tetapi alih-alih dapat memenangkan pertarungan di sana, Hakari malah terkena jebakan yang telah disiapkan Kashimo. Dengan menggunakan tongkatnya dari jarak jauh untuk mengumpulkan muatan listrik, lalu menarik listrik tersebut ke tempat dirinya berada. Kashimo mampu menghasilkan lonjakan listrik bermuatan sangat besar. Dampak dari serangannya ini pun tidak main-main. Hakari yang berdiri di antara Kashimo dan tongkatnya seketika tersambar hingga membuat perutnya meledak dan mengucurkan banyak sekali cairan merah. Sebelum nyawanya hilang, secara mengejutkan Hakari rupanya masih mampu mengaktifkan domain expansion. Seolah Dewi Keberuntungan ada di pihaknya. Meski saat itu menggunakan mode pengurangan waktu, Hakari berhasil meraih jackpot dalam satu kali putaran. Selain itu, kejutan lain juga datang setelah domain Hakari memudar. Area pertarungan yang sebelumnya di atas kontainer, mampu Hakari pindahkan ke atas lautan. Yang mana hal itu pun membuat Kashimo tak bisa sembarangan menggunakan energi kutukan listrik. Dan kini di area laut yang menjadi tempat berkumpulnya roh kutukan, Kashimo harus menerima berbagai serangan telak. Seperti salah satunya yaitu tendangan keras dari Hakari yang membuat dirinya jatuh tenggelam ke dasar laut. Namun meski begitu, di saat Kashimo berupaya menahan energi listrik agar tidak bocor, dia menemukan solusi untuk mengcounter keabadian Hakari. Dengan melakukan elektrolisis pada air laut, dirinya pun segera menciptakan sebuah racun bernama gas klorin. Sebuah racun mematikan yang pertama kali digunakan manusia sebagai senjata kimia. Dan benar saja sesaat gas ini menguap ke atas Hakari yang menghirupnya tiba-tiba pingsan. Di mana dia langsung jatuh ke bawah laut dan tenggelam menyusul Kashimo. Akan tetapi tepat ketika berada di hadapan Kashimo, Hakari mampu terbangun dari pingsannya. Hal itu lagi-lagi disebabkan oleh teknik kutukan pembaliknya yang otomatis. Di samping mampu memulihkan luka, itu juga mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dari sanalah untuk menentukan siapa pemenangnya, baik Hakari maupun Kashimo kembali beradu bentrok di dalam air laut. Yang mana dalam bentrokannya Hakari dibuat terkejut dengan aksi ledakan tak terduga milik Kashimo. Terlihat saat itu dengan melepaskan semua energi kutukannya, Kashimo mampu menciptakan ledakan uap yang sangat dahsyat, sampai-sampai menghujani area di sekitar. Hingga sesaat ledakan tersebut mereda, Kashimo yang telah mendarat berpikir bahwa meski sekarang energi kutukannya sudah habis, tapi setidaknya tubuh Hakari berhasil dihancurkan. Hal itu pun diperkuat dengan adanya potongan tubuh milik Hakari, yaitu pergelangan tangan yang nampak berada di daratan. Akan tetapi apa yang diperkirakan Kashimo ternyata salah. Karena pada saat itu tepat di hadapannya telah berdiri Hakari yang langsung melancarkan pukulan keras. Dengan kondisi lengan kiri yang terputus ini, Hakari pun keluar sebagai pemenang dikarenakan Kashimo telah kehilangan semua energinya. Ternyata sebelum ledakan uap mengenai Hakari, secara cepat dia melakukan sumpah pengikat. Sumpah pengikat ini dimaksudkan agar dirinya bisa mengirim semua energi kutukan yang awalnya digunakan untuk melindungi lengan, menjadi melindungi semua anggota tubuh. Alhasil dengan begitu, tak ada satupun anggota tubuh yang terluka terkecuali lengan kirinya yang terputus. Dan kini di hadapan Kashimo yang mengaku kalah, Hakari enggan menghabisinya. Karena selain sayang poin, dia merasa bahwa kemenangan ini tidak layak. Secara dalam pertarungannya, Kashimo tidak menggunakan teknik kutukan. Di sisi lain merespon hal itu, Kashimo berkata bahwa sebenarnya teknik kutukan miliknya hanya bisa digunakan satu kali, yang mana itu akan digunakan ketika bertarung melawan Sukuna. Merasa tergelitik dengan ungkapan tersebut, Hakari lalu membuat perjanjian dengan Kashimo. Entah perjanjian apa yang dirinya lakukan, tapi yang jelas ketika menemui Panda,
Hakari mengatakan bahwa sekarang Kashimo berada di pihak SMA Jujutsu. Setelah menjalin kerjasama dengan Kashimo, saat itu Hakari yang bertemu kembali dengan Charos, didatangi oleh Momo Nishimiya. Di sana, Momo kembali mengingatkan tentang 4 aturan yang harus ditambahkan para penyihir SMA Jujutsu. Pertama yaitu membuat pemain bisa saling bertukar poin untuk mencegah pencabutan teknik kutukan, yang mana aturan ini telah ditambahkan oleh Yuji melalui Higuruma. Kedua, membuat pemain bisa mundur dari Culling Game untuk menyelamatkan korban tak bersalah seperti Kak Megumi. Ketiga, membuat sinyal komunikasi di dalam Culling Game untuk mengetahui keadaan di setiap koloni. Dan keempat, membolehkan akses keluar masuk koloni dengan bebas untuk membantu rekan di koloni berbeda. Dari keempat aturan ini, Momo yang tahu jika Hakari telah mendapat 100 poin dari Kashimo menyuruhnya untuk menunda aturan nomor 3 dan keempat. Hal itu dikarenakan saat ini mereka memiliki 2 penyihir yang bisa mengakali kedua aturan tersebut. Pertama yaitu Maki Zenin yang bisa keluar masuk koloni dengan bebas. Dan kedua yaitu Uyui yang bisa menggunakan teknik kutukan teleportasi untuk mengetahui keadaan di dalam koloni. Di sisi lain dengar pernyataan tersebut, Hakari seketika dibuat heran terutama dengan kasus yang dialami Maki, di mana dia bisa keluar masuk koloni dengan bebas. Menjawab pertanyaan itu, Momo pun menegaskan bahwa sekarang Maki telah menjadi monster. Tanpa alasan yang pasti, dia tidak terdeteksi oleh Kogane ketika menerobos masuk ke dalam perisai koloni. Apa yang disampaikan oleh Momo ini memang benar adanya. Saat itu di koloni berbeda, tepatnya koloni Sakurajima, Maki tengah menghabisi sejumlah roh kutukan. Dengan menggunakan pedang pemotong jiwa, dia pun langsung menciptakan ledakan hebat yang sanggup membinasakan mereka semua. Setelah menunjukkan aksi tersebut, Maki lalu bertemu dengan Kamo Noritoshi. Di sana Noritoshi menyampaikan bahwa Maki telah menjadi sangat kuat, berbeda dengan dirinya yang sekarang justru dikeluarkan dari posisi kepala klan Kamo. Meskipun semua itu disebabkan oleh keberadaan Kenjaku, karena berhasil memanipulasi para petinggi Jujutsu. Dan kini di saat keduanya bertegur sapa, baik Maki maupun Noritoshi tiba-tiba merasakan adanya energi kutukan sangat besar, yang mana setelah dicermati lebih jauh, di atas langit telah muncul sesosok kutukan tak dikenali tengah masuk ke dalam perisai Culling Game. Seolah menemukan mangsanya, kutukan berwujud ulat ini tiba-tiba meluncur cepat ke arah Maki dan Noritoshi. Terlihat saat itu kecepatan yang ditunjukkannya sungguh luar biasa sampai-sampai membuat Noritoshi tidak dapat merespon. Bahkan Maki yang ternyata menjadi incaran targetnya harus terdorong jauh hingga menabrak sebagian kota dan pepohonan hutan. Dalam kondisinya yang terjepit ini, Maki mencoba untuk melancarkan pukulan pada kutukan tersebut. Namun sayang usahanya nampak tidak berhasil. Dia kembali mendapat hantaman dan membuatnya kembali tersedutkan di antara bebatuan. Di momen inilah kita akhirnya diperlihatkan pada sosok asli dari kutukan tersebut. Yang mana di saat kutukan ini mencekik Maki di balik topengnya, tiba-tiba muncul wajah Naoya Zenin. Sambil menebar senyuman yang menyeringai, dia pun menegaskan bahwa kehadirannya di sini adalah untuk menghabisi nyawa Maki. Melihat Naoya berubah menjadi kutukan, saat itu Maki menunjukkan penyesalan. Dia menyesal sudah memukul Naoya hingga meninggoy, karena memang pada dasarnya seorang penyihir haruslah dihabisi nyawanya oleh teknik Jujutsu. Di sisi lain, seakan ingin menyangkalnya, Naoya pun mengatakan bahwa kematiannya bukan disebabkan oleh Maki, melainkan oleh ibunya Maki yang secara tega menikamnya di saat dirinya sekarat. Kemudian di tengah percakapan itu, tiba-tiba saja sebuah ledakan muncul membuyarkan keduanya, yang mana ternyata itu berasal dari serangan anak panah yang dilancarkan oleh Kamo Noritoshi. Terlihat saat itu dari jarak yang begitu jauh, Noritoshi kembali melancarkan serangan anak panahnya lagi. Dan berkat bantuan Maki yang mampu melemparkan tubuh Naoya ke atas, anak panah itu pun berhasil mengenai target, yang mana setelahnya dengan segera Maki langsung melancarkan tebasan kuat menggunakan pedang pemotong jiwa. Walau saat itu tubuh Maki berhasil dibelah, tapi rupanya dia tidak langsung mati, justru yang ada dengan melapisi tubuhnya oleh balutan energi. Di sana, dia berniat akan melakukan perubahan dari rahim terkutuk menjadi kutukan sepenuhnya. Di sisi lain menyadari hal tersebut, Maki lalu menyuruh Noritoshi untuk segera menghancurkannya. Dan tanpa menunggu waktu lama, Noritoshi langsung mengerahkan darahnya guna melancarkan tembakan dari jarak jauh, yang mana dengan dilepaskannya teknik Piercing Blade, tembakan tipis nan padat ini pun seketika berhasil menembus lapisan bola energi milik Naoya. Namun sayangnya serangan kuat yang dilancarkan Noritoshi ini tidak mampu mencegah perubahan Naoya. Terlihat dengan wujudnya yang mirip seperti kepompong, dia pun kini berhasil bertransformasi ke dalam wujud roh kutukan secara penuh, seolah ingin memamerkan kekuatannya yang baru. Naoya kemudian bersiap untuk melancarkan serangan melalui kecepatannya yang telah meningkat. Saat itu dia mampu melesat cepat ke arah Noritoshi tanpa disadari.
Bahkan tak hanya itu saja, melalui kekuatan fisiknya yang juga meningkat, dia sanggup menghempaskan Noritoshi dalam satu kali pukulan. Di sisi lain mendapati hal itu, Maki yang tak ingin tinggal diam segera bergerak untuk membantu Noritoshi. Meskipun pada akhirnya serangan-serangan yang coba dikerahkan oleh mereka berdua berhasil ditahan Naoya. Baik itu tebasan kuat Maki yang ditahan oleh cangkang kuatnya, teknik pengikat darah Noritoshi yang gagal menahan pergerakan tubuh Naoya, serta tebasan cepat milik Maki yang berhasil dihindari Naoya dengan cara memutarkan tubuhnya. Selain itu sebagai roh kutukan jelmaan manusia di sana, Naoya rupanya masih bisa menggunakan teknik kutukannya. Itu adalah sihir proyeksi kemampuannya, yaitu membekukan apapun yang disentuh selama 1 detik melalui aturan gerakan 24 fps. Berbekal kemampuan inilah secara luasa Naoya mampu memaksimalkan potensi dari kecepatannya. Terlihat saat itu demi menciptakan trik serangan yang mematikan, dia terus meluncur ke sana kemari sambil meningkatkan kecepatan yang mana lambat laun. Kecepatannya ini pun kian meningkat hingga mencapai kecepatan suara 3.675 km per jam. Di sisi lain sadar jika Naoya akan segera melancarkan serangan cepat, Maki langsung memasang kuda-kuda. Karena sebagai orang yang pernah melawannya, dia tahu betul bahwa trik yang sedang dilakukan Naoya cukup dilawan hanya dengan menunggu dan bersiap untuk menyerang. Akan tetapi apa yang dipikirkan Maki ternyata salah, karena pada saat itu kecepatan yang dimiliki Naoya jauh melebihi perkiraan sampai-sampai membuat Maki tak bisa melihatnya. Alhasil jangankan melancarkan serangan, menahan tabrakan Naoya saja Maki tidak sempat. Yang mana hal itu pun membuat dirinya seketika tumbang dengan cairan merah yang keluar dari mulutnya. Setelah Maki tergeletak di tanah, saat itu Naoya melontarkan ejekan. Dia menilai bahwa Maki tidak pantas disandingkan dengan Toji, karena sekarang kekuatannya tak sehebat yang dirinya kira. Sementara itu di sisi lain melihat Maki tengah terpojok, Noritoshi segera melancarkan 2 serangan. Pertama yaitu tembakan anak panah yang berhasil mengelabui pandangan Naoya. Dan kedua yaitu tebasan darah dari jarak dekat yang membuat Naoya pun menjauh dari tempat Maki. Sambil menarik kembali darahnya, Noritoshi lalu menyampaikan pada Maki bahwa dirinya akan mengambil alih pertarungan. Hal itu bertujuan agar dia bisa mengulur waktu setidaknya 5 menit demi bisa membuat Maki memulihkan tenaganya. Dari sanalah seraya Maki menghilang dari medan tempur, Noritoshi mulai bersiap untuk bertarung seorang diri. Sadar bahwa Naoya bukan lawan yang sepadan. Dengan penuh keberanian, dia pun segera melancarkan serangan berupa teknik pengikat darah, yang mana lagi-lagi teknik tersebut mampu dihancurkan dengan mudah oleh Naoya melalui cangkang tubuhnya yang sangat kuat. Melihat hal itu sejenak Noritoshi akhirnya menemukan cara untuk bisa memberi perlawanan. Dia berpikir meski Naoya memiliki kecepatan dan ketahanan yang luar biasa, tapi ada satu hal yang menjadi kelemahannya, itu adalah tubuh bagian dalam. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Naoya harus melindungi tubuhnya dengan cangkang pada saat meluncur dan juga ketika Naoya tiba-tiba mundur ke belakang setelah terkena cipratan darah dari teknik pengikatnya. Di tengah Noritoshi memikirkan hal itu, secara tak terduga dia mendapat 2 hantaman keras dari Naoya. Pertama yaitu serangan pukulan yang membuat Noritoshi terhempas sangat jauh. Dan kedua serangan sundulan berupa sundulan yang membuat Noritoshi harus terdorong menabrak pepohonan. Pada momen ini seakan ingin memanfaatkan keadaan, Noritoshi kemudian menyemburkan banyak cairan merah ke dalam katup penghisap Naoya. Sehingga hal itu pun membuat tubuh Naoya seketika terdiam dikarenakan bagi roh kutukan, darah dari seorang pengguna manipulasi darah adalah racun. Dan kini melihat lawannya tengah menerima efek racun, Noritoshi segera melesat mendekati Naoya guna melancarkan serangan terkuatnya. Tanpa takut kehilangan banyak darah, dia pun langsung mengerahkan teknik piercing blood dari jarak yang sangat dekat. Namun apa yang dilakukan Noritoshi ternyata belum cukup untuk bisa menumbangkannya. Justru yang ada saat itu dia malah mendapat 2 serangan penghabisan dari Naoya. Baik itu sundulan maupun pukulan keduanya sanggup membuat Naoya babak belur hingga hampir kehabisan darah. Beruntung dalam kondisi terpojoknya ini tiba-tiba saja muncul 2 pemain Kalling Game yang mendekati pertarungan. Mereka adalah Hagane dan Miao, 2 pemain yang dibangkitkan bukan karena seorang penyihir, melainkan karena keahliannya yang mendalam di bidangnya masing-masing. Untuk Hagane, dia adalah seorang pendekar pedang yang telah hidup pada era samurai bertebaran. Keterampilannya dalam bermain pedang terbilang sangat hebat. Bahkan sesaat dirinya dibangkitkan, dia mampu mengubah katana biasa menjadi katana yang sangat kuat. Sementara untuk Rokuju Shimio, dia merupakan seorang pegulat di masa lalu yang sangat terobsesi dengan pertarungan sumo. Kecintaannya terhadap sumo ini membuat Mio rela dibangkitkan di dalam Kalling Game, yang mana itu bertujuan agar dia bisa menantang orang-orang di era modern untuk bertarung sumo. Dan saat ini di area pertempuran ternyata tak hanya Hagane dan Mio yang muncul,
Di sana juga telah hadir Maki yang berhasil memotong tangan Naoya. Dengan kehadirannya inilah lantas membuat Naoya harus menjalani pertarungan melawan 4 orang. Selain Maki dan Noritoshi, dia juga harus meladani 2 penyihir yang baru muncul di dalam Kalin Game. Pada saat Maki kembali ke medan tempur, saat itu Hagane yang melihat keberadaan pedang di tangan Maki dengan cepat segera merebutnya tanpa disadari. Kemudian sesaat Hagane menggenggamnya. Secara mengejutkan aura kebengisan dari pedang pemotong jiwa perlahan mulai muncul. Yang mana hal itu pun membuat keempat orang di sana yaitu Maki, Mio, Noritoshi, dan Naoya seketika dibuat terkejut. Bagaimana bisa orang seperti Hagane yang tidak memiliki energi kutukan mampu memancarkan aura yang begitu kuat hanya dengan menggenggam pedang terkutuk. Dan kini seolah nalurinya sebagai samurai telah bangkit. Hagane lalu melayangkan tebasan ke segala arah. Meski saat itu dia tidak dapat melihat Neya, tapi nalurinya seakan berkata bahwa di sana terdapat roh kutukan. Terbukti melalui instingnya yang sangat tajam inilah. Dia pun berhasil menebas tubuh Naoya hingga membuatnya mengucurkan banyak sekali cairan merah. Di sisi lain melihat hal itu, Maki yang sedari tadi terus mengamati nampak dibuat heran. Dia bertanya-tanya apa yang membedakan dirinya dengan Hagane dalam menggunakan pedang. Padahal jika dilihat dari manapun, Maki dan Hagane tidak memiliki banyak perbedaan. Mereka sama-sama tidak punya energi kutukan dan sama-sama menggunakan pedang pemotong jiwa. Sebelum Maki memikirkannya lebih jauh, tiba-tiba saja Mio menghampirinya. Sambil memasang kuda-kuda, dia pun memberikan tawaran untuk melakukan pertarungan sumo. Mendengar tawaran tersebut, Maki yang masih dilanda kebingungan langsung menerima ajakan Mio. Yang mana setelah kesepakatan terjadi sebuah penghalang alias simple domain milik Mio pun seketika tercipta dan langsung menutupi keberadaan mereka berdua. Simple domain milik Mio ini dapat menghilangkan semua elemen sumpah pengikat. Jadinya, ketika berada di dalam perisai waktu akan berjalan sangat cepat 1000 kali lebih cepat dari 1 menit di dunia nyata. Dan saat ini di dalam perisai pertarungan sumo antara Maki dan Mio mulai terjadi. Namun baru saja pertarungan dimulai secara singkat Mio mampu mengalahkan Maki dengan menjatuhkannya ke sisi lapangan. Merasa ada suatu kejanggalan, Mio lalu bertanya perihal apa yang sedang dipikirkan Maki. Karena menurutnya Maki terlihat tidak berkonsentrasi selama pertarungan, padahal sebenarnya dia memiliki insting bertarung yang sangat hebat. Seolah ingin memberikan pencerahan, Mio kemudian mengajak Maki untuk bertarung sumo lagi. Sambil terus melakukan pertarungan di sana Mio menjelaskan bahwa kondisi Maki seperti tengah dikekang. Entah itu oleh orang lain ataupun dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk bisa melepaskannya dari kekangan, Mio memberitahu bahwa Maki harus mengenal apa itu kebebasan. Karena dengan kebebasanlah Maki bisa mengerahkan seluruh potensi kekuatan tanpa takut apapun. Mendengar penjelasan itu, lantas membuat Maki tersentak. Dia sadar bahwa selama ini dirinya selalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu, dan malah mengabaikan hal-hal yang terjadi di depan mata. Karena itulah, demi bisa memperoleh kebebasan bertarung, Maki berniat akan lebih fokus untuk menjalani pertarungan, bukan hanya fokus pada keberadaan lawan, melainkan apapun yang ada di sekitar, entah itu suara udara atau cahaya sekalipun. Dan benar saja, setelah 1000 kali mencoba bertarung sumo, Maki mampu menunjukkan kekuatan sejatinya. Terlihat bersamaan dengan memudarnya perisai, dia pun akhirnya berhasil mengalahkan Mio dalam pertarungan sumo. Seakan ingin menunjukkan evolusi kekuatannya yang baru, Maki kemudian melesat ke arah Naoya untuk melanjutkan pertarungan. Yang mana dalam pertarungannya ini, walau tanpa senjata Maki mampu mengerahkan semua potensi kekuatan. Dari mulai mampu meningkatkan kecepatan yang membuat Naoya sulit menangkapnya, mampu merasakan seluruh pergerakan Naoya dengan mata tertutup, dan juga mampu memahami setiap elemen terkecil yang berada di sekitar. Berkat intuisinya yang semakin tajam inilah, Maki sanggup mendominasi jalannya pertarungan. Berkali-kali dia dapat menghindari serangan cepat Naoya, hingga pada akhirnya dia pun berhasil melancarkan tinju kuat yang membuatnya terjatuh dari ketinggian. Aksi yang dilakukan oleh Maki ini kemudian disusul oleh Mio dan Hagane yang tengah menunggu di bawah. Baik itu Mio yang mampu meretakkan tengkorak Naoya dengan satu sundulan keras, maupun Hagane yang mampu membuat tubuh keras Naoya hampir terbelah dengan satu kali tebasan. Seakan ingin mengakhiri pertarungan, saat itu Maki langsung melesat ke arah Naoya yang tengah terpojok. Terlihat jelas dengan dilayangkannya satu tendangan dari arah samping. Dia pun berhasil menghancurkan tubuh Naoya menjadi 2 bagian. Akan tetapi alih-alih pertarungan berakhir, Naoya ternyata masih bisa bangkit. Seolah iri pada bakat Maki yang mirip seperti Toji, dia pun keluar dari cangkangnya sambil menunjukkan amarah yang sangat besar. Demi melampiaskan amarahnya, saat itu Naoya langsung mengaktifkan teknik domain expansion. Namanya adalah Time Cell Moon Palace, yang berarti istana bulan sel waktu. Seakan mencerminkan namanya,
Domain ini memiliki latar di luar angkasa. Di dalamnya, terdapat area pijakan berbentuk seperti rahim yang saat itu tampak berdiri Hagane dan Mio di hadapan Naoya. Sesaat Hagane dan Mio menatap mata rahim yang berada di belakang Naoya, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan berupa dua buah lembar roll film. Walau serangan tersebut tampaknya tidak berefek fatal, tapi setelahnya sesuatu mengejut terjadi pada mereka. Di mana saat itu ketika Hagane dan Mio bergerak hendak melancarkan serangan, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan banyak sekali darah. Di sisi lain dengan penuh kegirangan, Naoya lalu menyampaikan bahwa mekanisme dari domainnya ini sama seperti teknik kutukannya, yaitu membuat lawan membeku selama 1 detik melalui aturan 24 FPS. Satu hal yang menjadi pembeda yaitu targetnya tak hanya sekedar gerakan tubuh, melainkan semua sel yang berada di dalam tubuhnya. Jadi, jika seseorang yang disentuh tidak bergerak sesuai prediksi Naoya, maka tak hanya tubuhnya saja yang membeku, tapi semua sel di dalam tubuhnya juga akan berhenti. Sehingga hal itu pun akan membuat sel darah mengalami kerusakan dan seketika terurai dari dalam tubuh. Kemudian setelah menjelaskan semuanya, Naoya tiba-tiba merasakan adanya kejanggalan. Yang mana kejanggalan tersebut berlabuh pada sosok Maki. Entah kenapa keberadaannya tidak dapat terdeteksi, padahal Maki sudah terjebak ke dalam domain. Di tengah Naoya memikirkan hal itu, Hagane yang tampak masih berdiri segera berupaya melancarkan tebasan. Namun lagi-lagi dia harus mengeluarkan banyak sekali cairan merah, sampai-sampai membuat tangan yang menggenggam pedang pemotong jiwa harus terputus. Di momen inilah, hal mengejutkan pun terjadi. Pedang pemotong jiwa yang tadi melayang ke arah Naoya tiba-tiba menusuk dadanya dari arah belakang. Yang mana setelah dia mati lebih jauh ternyata itu adalah ulah dari Maki Zenin yang sedari tadi bersembunyi tepat di belakang Naoya. Dari sana akhirnya terungkap tentang alasan kenapa Maki tak dapat terdeteksi oleh domain. Hal itu disebabkan sekarang keberadaan Maki sudah sepenuhnya mirip dengan Toji, di mana dia tidak memiliki energi kutukan sedikit pun. Jadi dengan energi kutukannya yang kosong inilah, Maki mendapat keuntungan di dalam domain biasa seperti perisai domain akan menganggap Maki sebagai denda mati. Dan juga efek pasti kena dari domain tidak akan berdampak pada Maki. Dan saat ini di hadapan Naoya yang tengah mengamuk, Maki dapat terhindar dari efek pasti kena pembekuan milik Naoya. Yang mana setelahnya demi segera mengakhiri pertarungan, Maki lalu bersiap untuk melayangkan tebasan penghabisan. Terlihat saat itu berbekal instingnya yang kini bisa melihat jiwa dari benda mati, Maki pun mampu memaksimalkan pedang pemotong jiwa yang sanggup membinasakan kutukan Naoya secara penuh. Bersamaan dengan hancurnya domain Naoya, pertarungan penuh aksi ini pun sekarang sudah berakhir. Baik Mio maupun Hagane, keduanya masih hidup meski tubuhnya penuh dengan luka, begitupun Noritoshi yang dari tadi hampir kehabisan darah tampak masih bisa bernafas. Sementara itu, sebagai orang yang menghabisi Naoya, Maki terlihat masih berada pada kondisi bugar. Sembari menggenggam pedang pemotong jiwa, dia pun menunjukkan tatapan tajam seolah menandakan bahwa kini sang dewa perang sudah terlahir kembali. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan pada aksi Maki di koloni Sakurajima, sekarang kita kembali ditunjukkan pada koloni Tokyo 1, tempat di mana Yuji dan Megumi berada. Saat itu di sebuah hotel metropolitan, Megumi yang baru tersadar dari pingsannya tampak begitu keheranan. Di samping tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, di hadapannya kini terdapat Yuji bersama dua orang asing yaitu Takaba Fumihiko dan juga Hanakurusu alias Angel. Demi menjawab keheranan itu, Yuji lalu menjelaskan tentang kronologi bagaimana mereka bisa bersama. Tepat setelah pertarungannya melawan Higuruma, Yuji bertemu dengan Takaba dan melakukan kerjasama untuk mencari Megumi, yang mana dalam perjalanannya, mereka pun bertemu dengan Hanakurusu yang saat itu membawa terbang Megumi untuk disembuhkan. Setelah menjelaskan itu, semua Yuji kemudian memberitahu Megumi bahwa tujuannya untuk menyelamatkan Sumiki semakin dekat. Hal itu dikarenakan sekarang mereka memiliki 395 poin berkat kerja keras semua rekan-rekannya. Baik itu 100 poin dari Hakari yang sudah mengalahkan Kashimo, 190 poin dari Yuta yang sudah melewati pertarungan sengit di koloni Sendai, 46 poin dari Megumi yang sudah mengalahkan kelompok Regi, serta 59 poin sisanya berasal dari Takaba dan Kurusu yang saat itu rela memberikannya. Sebelum Megumi memikirkan langkah selanjutnya, dia lebih dulu mengungkapkan pada Kurusu bahwa selain mengumpulkan poin, ada satu tujuan lagi yang ingin dicapai, yaitu bertemu dengan seorang pemain bernama Angel. Karena itulah seakan menaruh curiga, Megumi lalu bertanya apakah Kurusu adalah Angel. Jika benar, kenapa dia menolongnya dan kenapa juga dia berada di dalam kaleng game. Mendengar pertanyaan tersebut, Angel yang saat itu berbagi tubuh dengan Kurusu akhirnya menampakkan diri.
Terlihat melalui mulut yang muncul di tubuhnya, Angel menyampaikan bahwa alasan kenapa dia menyelamatkan Megumi adalah karena keinginan Kurusu sendiri. Begitupun alasannya yang berada di dalam Culling Game semata-mata didasarkan pada tujuan pribadi yang mana tujuannya adalah menghabisi semua pemain reinkarnasi. Tujuan yang sangat ekstrim ini berlandas pada satu keyakinan, bahwa menurut Angel reinkarnasi sangat bertentangan dengan hukum alam. Mereka yang seharusnya sudah mati seenaknya bisa hidup kembali dengan mengorbankan wadah. Jadinya buat apa adanya hukum alam jika hidup dan mati saja bisa ditentukan oleh seseorang. Itulah yang menjadi alasan kenapa sekarang Angel berbagi tubuh dengan Hana Kurusu. Bukan karena tidak bisa menguasai tubuhnya, melainkan dirinya enggan menentang hukum alam. Dan kini seakan tahu maksud Megumi ingin bertemu dengannya. Angel lalu mengungkapkan memang benar dirinya memiliki teknik kutukan, yaitu membatalkan teknik kutukan termasuk segel dan perisai. Jadinya sekarang dia bisa keluar masuk koloni dengan bebas. Di sisi lain mendengar hal itu, Megumi lalu bertanya apakah dengan teknik kutukannya ini orang yang sudah bereinkarnasi bisa dikembalikan ke tempat asalnya. Merespon pertanyaan tersebut, Angel pun menjawab selain dirinya tidak mau 99% mereka pasti akan mati. Hal itu dikarenakan reinkarnasi dalam konteks ini adalah penyatuan objek terkutuk dengan makhluk hidup. Jadi secara alami sangat sulit memisahkan keduanya, sehingga ketika wadah seseorang kehilangan nyawa, maka orang yang dibangkitkan juga akan ikut kehilangan nyawa. Begitupun sebaliknya. Kemudian setelah memahami itu semua, Megumi menyampaikan bahwa tujuan sebenarnya meminta bantuan Angel bukan ingin mengembalikan seseorang, melainkan membuka segel yang ada pada objek terkutuk tingkat tinggi, yaitu alam penjara. Di sisi lain tanpa ada keraguan, Angel rupanya menyanggupi permintaan tersebut, asalkan dengan satu syarat, yaitu Megumi dan yang lain harus bersedia membantunya untuk menghabisi satu penyihir kuno bernama The Fallen alias Ryomen Sukuna. Entah apa yang membuat Angel begitu murka pada Sukuna, tapi setelah mendengarnya, seketika membuat Megumi dan Yuji terkejut. Karena dengan begitu, jika mereka ingin membebaskan Gojo dari segel alam penjara, maka Yuji harus rela mengorbankan nyawa. Di tengah kebuntuan Megumi dan Yuji, saat itu tiba-tiba saja Kogane menyampaikan laporan bahwa sekarang ada banyak sekali manusia yang memasuki koloni. Terlihat di berbagai koloni kini telah muncul ratusan bahkan ribuan tentara Amerika. Yang mana hal itu pun membuat Megumi, Yuji Takaba dan Angel yang belum menuai kesepakatan harus segera pergi ke sana sebelum kekacauan terjadi. Kejadian tak terduga ini rupanya disebabkan oleh Kenjaku. Tepat sebelum Culling Game dimulai, yaitu bulan Februari, dia mendatangi istana kepresidenan Amerika untuk mengajukan sebuah penawaran. Di sana di hadapan para pemangku jabatan, Kenjaku memberi tawaran terkait adanya sumber energi baru. Sumber tersebut tiada lain adalah energi kutukan yang kini tengah banyak bertebaran di negara Jepang. Demi membuat orang-orang di sana mengerti, Kenjaku menjelaskan bahwa setiap emosi negatif manusia akan melahirkan energi kutukan dalam jumlah kecil. Yang mana jika itu dikumpulkan dan dibiarkan, maka akan terlahir roh terkutuk, atau bisa disebut sebagai monster. Jadi dengan begitu, daripada dibiarkan menjadi monster, bukankah lebih baik menggunakannya sebagai energi kekuatan? Dan biasanya mereka yang bisa mengontrol energi kutukannya sering disebut sebagai penyihir jujutsu. Sehingga nantinya, jika energi kutukan ini bisa dikelola, bukan tidak mungkin kekuatan suatu negara akan meningkat sangat drastis. Sebagai bukti dari adanya energi kutukan, Kenjaku lalu memberi sebuah kacamata yang bisa melihat roh terkutuk, yang mana dari sanalah salah satu staf yaitu Cyrus menyetujui tawaran Kenjaku, karena menurutnya energi ini dirasa bisa memperkuat Amerika sebagai negara adidaya. Mendengar hal itu, Kenjaku kemudian mengatakan hanya ada satu kesempatan untuk memulai penelitian energi kutukan, yaitu nanti pada bulan November di negara Jepang akan diadakan ritual yang melibatkan banyak penyihir jujutsu. Sesaat pernyataan itu dilontarkan, Presiden seketika menunjukkan ketidaksetujuannya, karena menurutnya sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan jika negaranya harus menculik masyarakat Jepang sebagai sampel dari eksperimen energi kutukan. Di sisi lain, demi membuat Presiden setuju, Chiro selalu mengungkapkan pendapatnya. Dia merasa bahwa Amerika tidak boleh kalah dengan negara lain soal energi alternatif, baik itu dari Cina, Arab, Rusia, Jerman, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, kalaupun informasi mengenai energi kutukan sampai ke negara lain, kemungkinan besar mereka pasti juga akan memburu orang Jepang. Karena dilihat dari manapun, energi ini dinilai sangat kuat, setidaknya mampu menyelesaikan berbagai masalah negara. Berdasarkan itulah Cyrus pun menyarankan agar Presiden menyetujui tawaran yang hanya diberikan pada Amerika ini. Meski nantinya harus berkorban, tapi semua itu demi sebuah perlindungan, baik untuk Amerika penyihir jujutsu,
maupun seluruh masyarakat di dunia. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Presiden akhirnya menyetujui tawaran Kenjaku. Dia lalu menyuruh Komandan Gary untuk mengerahkan sejumlah pasukan tentara ke negara Jepang sesuai arahan yang Kenjaku berikan. Atas kesepakatan yang terjadi inilah lantas membuat tujuan Kenjaku semakin dekat. Pasalnya dengan mengerahkan ribuan orang non-penyihir ke dalam Kaling Game, pastinya akan menambah peperangan dan pertumpahan darah, sehingga hal itu pun membuat jumlah energi kutukan di sana kian meningkat. Dan saat ini dengan persiapannya yang sudah matang, Kenjaku bersiap akan segera melakukan langkah berikutnya, yaitu memburu Master Tengen untuk melaksanakan proses penyatuan dalam rangka mengevolusi umat manusia. Berpindah ke lokasi makam bintang, kita diperlihatkan pada percakapan antara Master Tengen dan Yuki Tsukumo, di mana saat itu mereka berdua tengah membicarakan perihal wadah plasma bintang. Di sana sebagai mantan wadah plasma, Yuki bertanya kenapa Tengen menolak penyatuan dengan wadah lain selain Riko Amanai, karena menurutnya gara-gara itulah keberadaan Tengen sekarang menjadi sangat terancam. Menjawab hal itu, Tengen pun mengatakan bahwa tak ada wadah lain yang memiliki potensi besar seperti Riko. Jadinya kalaupun dipaksakan bergabung, semuanya akan berakhir percuma. Apalagi sebenarnya tujuan daripada penggabungan ini hanya sekedar pencegahan, di mana nantinya Tengen hanya dapat mereset tubuh abadi dan menghentikan evolusi untuk sementara waktu. Jadi dengan begitu, meski tidak bergabung dengan wadah plasma, Tengen masih bisa hidup dan menunjukkan wujudnya. Yang mana hal itu dilakukan dengan cara mempertahankan rasionalitas pikiran melalui teknik penghalang. Di sisi lain, dengar hal itu seketika membuat Yuki merasa geram. Bagaimana tidak selama ini Tengen telah membiarkan tradisi wadah plasma berlarut-larut, padahal dia sendiri sudah menemukan solusi untuk mencegahnya dari ketiadaan. Di tengah kekesalan tersebut, tiba-tiba saja Yuki dan Master Tengen merasakan adanya kehadiran seseorang yang mana setelah dirasakan lebih jauh, tepat di atas makam bintang, yaitu di lantai labirin. Kini muncul sang pencipta masalah bernama Kenjaku. Terlihat saat itu di hadapannya juga telah muncul Choso yang tengah berupaya menghadang. Dengan penuh keyakinan di sana, Kozo pun bertekad akan menghabisi nyawa Kenjaku demi bisa melindungi Master Tengen sekaligus membalaskan dendam adik-adiknya. Akan tetapi sebelum pertarungan dapat terjadi, Kenjaku lebih dulu mengungkapkan bahwa sekarang Kaling Game telah mencapai tujuannya. Atau dengan kata lain, persiapan untuk menyatukan seluruh non-penyihir di Jepang sudah selesai. Jadinya jika sekarang dirinya berhak hasil menangkap Tengen, maka negara ini bahkan seluruh dunia akan berakhir. Selain itu, di sana Kenjaku juga mengungkapkan pada Choso terkait gambaran apa yang akan terjadi ketika ritual penyatuan dilakukan. Kenjaku main jelaskan bahwa nanti pada saat Tengen bersatu dengan para non-penyihir, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi sesosok roh terkutuk yang memiliki energi kutukan dari ratusan juta orang. Entah bagaimana bentuknya nanti, tapi yang pasti Kenjaku sangat menantikannya. Karena dari awal ambisinya melakukan semua ini didasarkan pada hasratnya sebagai ilmuwan, yang mana kita tahu dia sangat terobsesi untuk mengoptimalkan energi kutukan. Entah itu yang terdapat pada manusia, penyihir maupun roh terkutuk. Itulah yang menjadi alasan kenapa dulu dia menciptakan rahim terkutuk, yaitu Choso beserta adik-adiknya, meski produknya ini menuai kegagalan. Tapi hal itu sama sekali tidak menyurutkan Kenjaku untuk terus menciptakan penemuan baru dari energi kutukan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Choso yang merasa muak pada semua tindakan Kenjaku segera bersiap untuk menyerang. Terlihat saat itu dengan dikerahkannya teknik piercing blood duel antara ayah dan anak ini pun akan segera berlangsung. Sebelum masuk ke dalam pertarungan, terlebih dulu diperlihatkan pada sebuah rencana yang tengah disusun oleh Master Tengen, Yuki, dan Choso. Saat itu, Choso mengusulkan bahwa dirinya akan maju lebih dulu. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kemampuan Kenjaku, mau itu teknik kutukan maupun domain expansion. Di sisi lain, Yuki juga menambahkan, andai nanti Choso bisa membuat Kenjaku mengaktifkan domain, dirinya akan segera melancarkan serangan penghabisan. Karena memang ketika domain berakhir, teknik kutukan tidak akan bisa digunakan untuk sementara. Seolah ingin menunjukkan rasa kekhawatirannya, Yuki lalu menyampaikan pada Choso jika rencana ini dijalankan, kemungkinan besar Choso akan kehilangan nyawa. Mendengar hal itu, Kozo sama sekali tidak merasa gentar asalkan nyawa Kenjaku berakhir dan dendamnya terbalaskan. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kehilangan nyawanya. Dan kini di medan tempur, pertarungan antara Kozo melawan Kenjaku mulai dibuka dengan aksi saling serang menyerang. Dari mulai Choso yang langsung melepaskan tembakan piercing blood pada Kenjaku yang mampu menghindarinya dengan sangat cepat. Kozo yang berupaya mengarahkan tembakan tersebut guna memberi efek tebasan. Kenjaku yang kembali mampu menghindar sambil meluncurkan roh terkutuk pada Choso. Kozo yang segera meledakannya menggunakan teknik supernova.
Kenjaku yang langsung melesat guna melancarkan serangan pukulan. Kouzou yang berhasil menaruh bola ledakan supernova di dekat Kenjaku. Sampai akhirnya Kenjaku yang mampu terhindar dari ledakan dengan menggunakan roh terkutuk sebagai tameng. Di sela-sela pertarungan, Kouzou bertanya pada Kenjaku terkait apa yang dia inginkan dari Yuji. Karena berkaca pada dirinya, kemungkinan besar Kenjaku telah merencanakan sesuatu pada adik tersayangnya ini. Menanggapi pertanyaan itu dengan santai, Kenjaku pun menjawab bahwa tak ada lagi yang dirinya inginkan dari Yuji. Karena menurutnya Yuji tak lebih dari sekedar wadah. Selama dia masih bersatu dengan Sukuna Yuji, hanyalah sebuah sinyal yang dapat mendatangkan malapetaka. Seakan tak setuju atas pandangannya. Dengan penuh amarah Choso pun menegaskan. Justru sebaliknya Kenjakulah sumber dari semua malapetaka. Selama dia masih ada lingkaran kutukan akan terus berputar. Di tengah amukan tersebut secara tak terduga Kososo mendapat serangan dari arah bawah. Terlihat saat itu dia tak mampu bergerak dikarenakan roh kutukan Kenjaku mengunci pergerakan kakinya. Di sisi lain, seolah tak ingin membuang kesempatan. Dengan cepat Kenjaku segera melancarkan pukulan yang sangat keras. Yang mana setelahnya dia pun berulang kali menginjak kepala Kouzou, sembari melontarkan cacian atas kegagalannya sebagai rahim terkutuk. Bahkan tak hanya itu saja. Sesaat Kososo berusaha bangkit, Kenjaku langsung menghempaskannya menggunakan roh kutukan. Terlihat saat itu roh kutukan tersebut mampu mencengkram dan menerbangkan Kosa dengan kecepatan sangat tinggi. Sehingga hal itu pun seketika membuat Kouzou, yang tak kuasa melawan, harus tumbang di lantai dengan kondisi tubuh tercabik-cabik. Dalam kondisinya yang terpuruk ini, Kouzou menunjukkan keputusasaan. Dia merasa bahwa dirinya telah gagal sebagai seorang kakak di mana dia tidak bisa melindungi adik-adiknya, menanggung beban mereka, menjadi panutan mereka. Bahkan tak bisa berbuat banyak di hadapan ayah tak berguna yang telah melantarkannya selama 150 tahun. Namun saat itu di tengah keputusasaan tersebut, dalam benak Kouzou, tiba-tiba saja muncul bayangan ketiga adiknya yaitu Eso Yuji dan Kechizu. Seakan termotivasi akan kehadiran mereka. Dengan sekuat tenaga Choso kemudian segera bangkit dan memohon pada mereka untuk meminjamkan kekuatannya. Ketika harapan untuk hidup tidak ada, sebuah harapan lain tiba-tiba muncul dari saudaranya. Mungkin itulah kata-kata yang menggambarkan Kouzou saat ini, di mana dia bisa mendengar dan merasakan dorongan semangat dari adik-adiknya. Seolah ingin membuktikan bahwa harapan itu ada. Kouzou kemudian segera melancarkan teknik piercing blood pada Kenjaku. Namun sayang serangan itu lagi-lagi berhasil dihindari Kenjaku. Karena memang tembakan darah yang bisa diarahkan ini hanya cepat di awal dan lambat ketika diarahkan. Dari sanalah demi bisa memberi perlawanan, Kouzou lalu mencoba menirukan semua teknik adik-adiknya. Terlihat saat itu dengan cara memodifikasi darahnya, dia pun berhasil menggunakan teknik Raja Sayap milik Eso, yang dapat meningkatkan mobilitas pergerakan darah. Melalui teknik Eso ini, Choso mampu mengendalikan darahnya untuk memburu Kenjaku dari jarak jauh. Kemanaun Kenjaku berlari, darah tersebut terus mengikutinya hingga menciptakan sebuah celah. Yang mana dengan memanfaatkan celah tersebut, Kouzou pun berhasil melesat ke dekat Kenjaku guna melancarkan serangan pukulan. Akan tetapi, sialnya Kenjaku kembali mampu menghindari siasat yang tengah dilakukan Kouzou. Bahkan saat itu, tak hanya sekedar menghindar, Kenjaku juga mampu memukul mundur Kouzou dengan meluncurkan sejumlah roh terkutuk. Pada momen ini, Kenjaku mengatakan bahwa semua usaha yang dilakukan Choso percuma. Di samping kalah kekuatan sebagai orang tua dari rahim terkutuk, efek racun darah yang dimiliki Choso sama sekali tidak akan mempan terhadapnya. Di sisi lain, seakan tak peduli pada ocehan tersebut, Choso kembali melancarkan rentetan serangan menggunakan teknik adik-adiknya. Dari mulai teknik Eso yang menurutnya keren untuk bisa mengepung Kenjaku, teknik Kechizu yang menurutnya bebas untuk menangkap tubuh Kenjaku dari jarak jauh, dan juga teknik Yuji yang menurutnya kuat untuk memberi sebuah pukulan penghabisan. Namun sayangnya serangan penghabisan tersebut mampu diatasi Kenjaku, yang mana hal itu sekali lagi dilakukan berkat kecepatannya dalam mengeluarkan roh terkutuk sebagai tameng. Seolah tak ingin berhenti sampai di sana, Choso kemudian kembali mengerahkan teknik darah Eso lagi. Yang mana kali ini Choso berniat akan memanfaatkan tracking darahnya untuk menghantarkan serangan tak terduga. Dan terbukti sesaat darah tersut berada di dekat Kenjaku, dia pun berhasil mengelabuinya dengan menempatkan 2 buah bola ledakan supernova. Alhasil dikarenakan tak ada waktu dan tempat untuk menghindar, mau tidak mau saat itu Kenjaku terpaksa menunjukkan kemampuan dari teknik kutukannya yang lain. Terlihat setelah ledakan supernova terjadi, hanya di area Kenjaku saja yang tidak terkena dampak. Entah apa kemampuan dari teknik kutukannya ini, tapi yang jelas saat itu Yuki Tsukumo telah muncul di medan dan pertarungan seakan mengerti tentang teknik kutukannya. Melanjutkan cerita sebelumnya di mana saat itu tepat setelah Kenjaku mengeluarkan teknik kutukan lain,
sang penyihir spesial Yuki Sukumu, akhirnya muncul di medan pertarungan. Di sana dengan kepercayaan diri yang tinggi, Yuki menyuruh Choso untuk mundur dan keluar dari penghalang Sunyata. Hal itu dikarenakan selain Choso harus segera memulihkan luka sekarang, adalah giliran waktunya untuk menjalani pertarungan. Di sisi lain melihatnya Kenjaku tidak langsung bertindak. Dia menilai bahwa Yuki bukan lawan yang sembarangan di samping pangkatnya sebagai penyihir spesial. Informasi mengenai teknik kutukannya juga tak dapat dia temukan. Maka dari itu untuk ahwi kemampuan Yuki, Kenjaku mengeluarkan salah satu roh kutukan terkuat bernama Ganesha, yang mana dikatakan kutukan Dewa Asia tingkat khusus ini disinyalir mampu melenyapkan apapun. Melihat hal itu Yuki yang merasa muak pada siasat Kenjaku, segera bergegas menyerangnya duluan dengan mengeluarkan alat terkutuk berupa Shikigami Garuda. Terlihat saat itu hanya dengan melepaskan satu tendangan bola Garuda. Secara mengejutkan dia sanggup menghancurkan roh kutukan tersebut dari jarak jauh. Seakan tak ingin berhenti sampai di sana, Yuki kemudian langsung melesat ke arah Kenjaku untuk melancarkan serangan dari jarak dekat sambil mengungkapkan bahwa teknik kutukannya berkisar pada massa. Di sana dia mampu mendaratkan satu pukulan yang sangat keras. Saking kerasnya pukulan tersebut Kenjaku pun sampai harus terpental sangat jauh hingga menyebabkan penghalang Sunyata hancur dan membuat kedua tangannya terputus. Dari sanalah akhirnya terungkap bahwa teknik kutukanan Yuki bernama Bombay. Kemampuannya yaitu menciptakan dan mengendalikan massa virtual. Dengan menambahkan massa pada dirinya dan juga Garuda, Yuki dapat memperkuat output dari berbagai serangan, mau itu serangan yang berasal dari dirinya sendiri maupun yang berasal dari alat terkutuknya, yaitu Garuda. Selain itu, efek massa virtual ternyata hanya akan dirasakan oleh lawannya saja. Sehingga dengan begitu baik Yuki maupun Garuda akan tetap bergerak normal tanpa harus terbebani dengan penambahan massa di tubuhnya. Dan kini seolah ingin menunjukkan kewaspadaan. Yuki sejenak berpikir tentang kepastian dari teknik kutukan lain milik Kenjaku. Saat itu Yuki menduga bahwa teknik kutukan yang sempat Kenjaku keluarkan pada Choso kemungkinan berkisar pada gravitasi. Hal itu dikarenakan melihat serangan Choso tidak menyentuhnya. Sangat mustahil jika itu dilakukan oleh teknik manipulasi roh terkutuk, transplantasi otak maupun idol transfiguration. Kemudian di sana Yuki juga berasumsi bahwa sepertinya Kenjaku memiliki teknik kutukan lain karena memang dilihat dari memori otaknya. Kenjaku mampu mengumpulkan banyak teknik kutukan meski tidak memiliki penyimpanan eksternal seperti Yuta. Maka dari itu saat ini, demi mencegah kemungkinan terburuk, Yuki berencana akan memaksa Kenjaku mengeluarkan domain. Yang mana setelahnya dia akan memanfaatkan efek samping dari domain tersebut yang membuat Kenjaku tak bisa menggunakan teknik kutukan. Sementara itu di sisi lain Kenjurupanya juga tengah menaruh waspada, di mana dia merasa bahwa kemungkinan besar Yuki masih memiliki teknik lanjutan tingkat tinggi sebagai kartu andalannya. Oleh karena itu, daripada harus menunggu, ditambah roh kutukannya juga tidak berguna lagi, Kenjaku pun tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan domain expansion. Terlihat nama dari domainnya adalah All Enveloping Garbadatu. Entah apa kemampuannya, tapi yang jelas saat itu pilar raksasa yang terbuat dari sekumpulan roh terkutuk seketika muncul di belakangnya. Lalu diperlihatkan pada sebuah rencana yang sebelumnya disusun oleh Yuki dan Master Tengen. Saat itu, Tengen menjelaskan bahwa tujuan Kenjaku adalah mengambil tubuh aslinya di lokasi makam bintang. Yang mana itu artinya untuk bisa sampai ke sana, Kenjaku harus melewati 3 area utama, yaitu SMA Jujutsu, gudang terkutuk, dan juga lantai labirin. Di lantai labirin inilah Tengen berpesan jika Yuki harus memaksa Kenjaku mengeluarkan domain. Hal itu dikarenakan di lantai labirin tersebut terdapat penghalang Sunyata miliknya. Sehingga ketika nanti Kenjaku mengaktifkan domain, dalam waktu 10 detik dirinya bisa menganalisa dan menetralkan domain dari dalam penghalang. Menanggapi hal itu, Yuki pun menyarankan untuk bisa memancing Kenjaku menggunakan domain. Bukankah lebih cepat jika dirinya langsung mengaktifkan domain? Di sisi lain, mendengarnya Tengen menunjukkan penolakan. Karena jika itu yang terjadi, maka domain Yukiah yang pertama kali akan dinetralkan oleh penghalang. Terlebih demi menjaga teknik kutukannya, kemungkinan besar Kenjaku hanya akan menggunakan simple domain untuk melawan domain Yuki. Jadi berdasarkan itulah, Tengen menyimpulkan bahwa Yuki harus memaksa Kenjaku mengeluarkan domain lebih dulu. Yang mana setelah domainnya dikeluarkan, Yuki harus bisa bertahan selama 10 detik selagi dirinya menetralkan domain. Dan kini sesuai dengan apa yang telah direncanakan, melihat Kenjaku mengeluarkan domain, Tengen segera melaksanakan tugasnya untuk membongkar paksa domain Kenjaku. Begitu juga dengan Yuki, dia langsung menggunakan teknik simple domain, agar bisa bertahan dari serangan efek pasti kena. Akan tetapi, apa yang direncanakan oleh mereka berdua ternyata salah perhitungan.
Hal itu dikarenakan domain milik Kenjaku ini mirip seperti Sukuna di mana domainnya tidak memiliki penghalang yang membatasinya. Jadi dengan demikian butuh waktu lama bagi Tengen untuk bisa menganalisa dan menetralkan domain Kenjaku. Dan imbas dari salah perhitungan ini pun membuat Yuki yang sudah tidak bisa mempertahankan simple domain harus terhempas melalui serangan efek pasti kena. Bersamaan dengan itu, Tengen akhirnya berhasil menetralkan domain Kenju disertai penghalang sunyata, yang mana setelahnya area pertarungan pun kini berubah ke tempat penghalang lain. Di mana saat itu Yuki tengah tumbang berceceran darah di hadapan Kenjaku. Sesaat Kenjaku mengalihkan pandangannya, secara tiba-tiba Yuki menghilang. Di sana hanya terdapat Shikigami Garuda, seolah menandakan bahwa Yuki masih hidup, dan benar saja tepat dari arah belakang Kenjaku. Saat itu Yuki muncul dan bersiap melancarkan serangan. Terlihat tanpa memulihkan lukanya lebih dulu. Yuki terus menyerang Kenjaku dengan sangat brutal. Bahkan seolah tak ingin menyia-nyiakan kondisi Kenjaku yang tak bisa menggunakan teknik kutukan. Dia pun berhasil mengunci pergerakannya dengan menggunakan Garuda. Namun sayang di tengah aksi brutalnya tersebut, tubuh Yuki tiba-tiba ambruk. Dia sampai mengeluarkan banyak sekali cairan merah dikarenakan kondisi fisiknya sudah mencapai batas. Beruntung pada kondisi genting ini, hal yang tadi sangka Kenjaku pun terjadi. Di mana saat itu dari arah belakangnya, Choso kembali muncul di medan pertarungan, melalui siasat yang sebelumnya direncanakan. Saat ini Kenju tampak dibuat terkejut dengan kembalinya Choso ke medan tempur. Terlihat dari arah belakangnya, Choso tengah bersiap untuk melancarkan serangan dadakan. Begitu juga dengan Yuki. Meski tubuhnya babak belur, tapi dia masih mampu menambahkan massa pada Garuda untuk membuat Kenjaku sulit bergerak. Melihat Kenjaku tak bisa berbuat apa-apa, Choso lalu segera mengerahkan teknik piercing blood dari jarak yang sangat dekat, yang mana setelah tekniknya dilepaskan, tembakan tipis dan padat ini pun berhasil menembus kepala Kenjaku. Meskipun pada akhirnya Kenjaku berhasil selamat dikarenakan dia mampu memutarkan lehernya untuk mengurangi efek tembakan. Di sisi lain seakan tak ingin tinggal diam, Yuki kemudian bergegas melancarkan satu tendangan keras. Demikian juga dengan Choso. Demi bisa menghabisi nyawa Kenjaku sebelum teknik kutukannya pulih, dia bersama Yuki terus berupaya menyerangnya. Entah itu dengan melancarkan serangan sikut maupun pukulan. Semuanya mampu membuatkan Kenjaku kewalahan hingga mengeluarkan banyak sekali cairan merah. Pada momen ini Yuki yang energinya hampir habis, mau tidak mau harus segera memulihkan luka dengan teknik kutukan pembalik. Dan dikarenakan itulah di saat fokusnya terpecah, Kenjaku pun berhasil keluar dari jeratan Shikigami Garuda. Namun dari sana, baik Yuki maupun Choso tidak menyurutkan intensitas serangan. Dari mulai Yuki yang langsung melancarkan serangan cambuk menggunakan Garuda, Choso yang melepaskan tembakan piercing blood dari jarak jauh, sampai akhirnya Choso yang berupaya melesat ke arah Kenjaku untuk melayangkan pukulan penghabisan. Akan tetapi ironisnya pada situasi ini, teknik kutukan milik Kenjaku telah pulih sepenuhnya, yang mana akibatnya Choso dan Garuda yang berada di dekat Kenjaku pun seketika tumbang oleh teknik kutukan gravitasi. Melihat hal itu, Yuki yang tidak terkena dampak serangan akhirnya mengetahui tentang kelemahan dari teknik kutukan Kenjaku ini. Di sana Yuki menduga bahwa teknik gravitasi tersebut memiliki dua sisi kelemahan. Pertama, efektivitas serangannya hanya bisa menjangkau radius 2-3 meter dan kedua teknik tersebut hanya bisa digunakan sebanyak satu kali dalam durasi 6 detik. Dengan batas waktu dan jangkauan itulah, Yuki segera melesat sembari meningkatkan kecepatan dari serangannya. Dan terbukti berkat peningkatan ini, Yuki mampu membinasakan roh terkutuk yang coba Kenjaku keluarkan. Bahkan setelahnya dengan sangat cepat, dia pun sanggup mendaratkan dua pukulan keras pada Kenjaku. Namun sayang di tengah kepercayaan dirinya yang tinggi, saat itu Yuki tidak menyadari akan kemampuan lain milik Kenjaku. Terlihat dengan dilepaskannya teknik mini Uzumaki, di sana Kenjaku berhasil membakar kepala Yuki melalui tembakan energi dari jarak dekat. Dan tak hanya itu saja, seakan ingin benar-benar mengakhiri pertarungan, Kenjaku kembali mengerahkan mini Uzumaki ke arah perut Yuki, yang mana hal itu pun membuat perut Yuki seketika berlubang disertai gumpalan cairan merah yang bercucuran kemana-mana. Dalam kondisinya yang sekarat, sejenak Yuki kembali teringat pada momen percakapannya dengan Choso di dalam penghalang Master Tengen. Saat itu Yuki bertanya, apa yang membuat Choso rela mengorbankan diri demi masa depan Yuji? Bukankah jika nanti Choso kehilangan nyawa, hal itu tidak akan berguna bagi Yuji sendiri? Menjawab pertanyaan tersebut, Choso pun mengatakan bahwa semua itu dilakukan atas dasar keinginannya untuk menebus semua dosa. Choso merasa keputusannya dulu mengambil jalan sebagai kutukan adalah kesalahan besar hanya gara-gara tidak diterima sebagai manusia. Dia sampai tega menghabisi banyak orang,
Dan justru gara-gara itulah adik-adiknya yaitu Eso dan Kechisu pun harus kehilangan nyawa di tangan adiknya yang lain yaitu Yuji. Selain itu, kehadiran Yuji di sana juga seolah menjadi cambukan bagi Choso. Bagaimana tidak? Yuji yang merasakan sakitnya hidup sebagai manusia terus berjuang seorang diri. Berbeda dengan dirinya yang malah mengambil jalan pintas sebagai kutukan. Maka dari itu saat ini Choso pun merasa bahwa dirinya tidak layak berada di samping Yuji. Apapun akan dia lakukan demi masa depannya. Tak peduli jika harus menanggung rasa sakit atau bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Dan kini di medan pertarungan, Choso yang saat itu masih terbaring. Dengan sekuat tenaga mengumpulkan energi guna melancarkan tembakan darah pada Kenjaku. Namun sebelum tembakannya dapat dilepaskan, Yuki yang tengah sekarat menyuruh Tengen untuk segera menyelamatkan Choso. Terlihat bersamaan dengan terbukanya penghalang Sunyata, dia pun menyampaikan satu pesan terakhir bahwa Choso harus terus hidup. Bukan lagi sebagai kutukan, melainkan sebagai manusia. Kemudian setelah itu, di saat kondisi tubuh Yuki sudah terbelah menjadi dua, Master Tengen akhirnya muncul menampakkan diri. Melihat hal itu Kenjaku seketika merasa terkejut, karena dari apa yang dia lihat. Penampakan Tengen sekarang sudah hampir mirip seperti Sukuna. Dari sanalah di tengah pandangannya teralihkan. Secara mengejutkan Yuki Tsukumo rupanya masih hidup terlihat saat itu, sambil menggenggam erat kaki Kenjaku. Dia pun berencana akan melakukan aksi menghabisi diri sendiri dengan mengeluarkan teknik pemungkasnya yaitu Black Hole. Dikatakan teknik Black Hole ini tercipta berkat teknik kutukan Yuki yang bisa memanipulasi massa virtual, dengan cara menambahkan massa pada tubuh sendiri dalam jumlah sangat besar. Yuki akan mampu menjadikan tubuhnya sebagai titik pusat dari Black Hole yang dapat menarik dan menghancurkan apapun di sekitar. Dan benar saja sesaat Yuki melepaskan teknik ini di hadapan Kenjaku, sebuah lubang hitam besar muncul di area makam bintang. Bangunan-bangunan di sekitar pun seketika hancur lebur seakan menunjukkan betapa dahsyatnya teknik tersebut. Namun sayangnya pengorbanan yang dilakukan Yuki ini berakhir sia-sia. Karena pada saat itu di balik reruntuhan bangunan, Kenjaku nyatanya masih bisa hidup bahkan masih mampu berdiri. Alasan kenapa Kenjaku bisa terhindar dari kehancuran total adalah berkat teknik kutukan gravitasinya. Yang mana ternyata nama asli dari teknik kutukannya ini adalah sistem anti-gravitasi. Sehingga dengan begitu sangat wajar jika Kenjaku mampu meminimalisir adanya gaya tarikan dari teknik Black Hole milik Yuki. Selain itu, di sana Kenjaku juga mengungkapkan bahwa dulunya teknik sistem anti-gravitasi dimiliki oleh ibu Yuji yaitu Kori. Yang mana dengan fakta inilah, sekarang kita pun tahu bahwa ternyata Kenjaku mampu menggunakan teknik kutukan orang lain yang pernah dia singgahi. Dan kini dikarenakan tak ada lagi pengganggu, Kenjaku akhirnya berhasil mendapatkan tubuh asli Master Tengen. Terlihat saat itu di hadapan teman lamanya, Tengen hanya terbujur kaku di dalam pohon seolah pasrah pada takdir kemenangan Kenjaku. Sedikit mundur ke belakang, tepatnya 2 hari sebelum Kenjaku memburu Master Tengen, diperlihatkan peristiwa munculnya pasukan militer Amerika di dalam Kaling Game. Saat itu sesuai dengan skenario Kenjaku, ratusan tentara Amerika mulai menyergap para penyihir Jujutsu di berbagai koloni, tanpa pandang bulu, demi mendapat sampel eksperimen energi kutukan. Mereka pun sampai meringkus bahkan menghabisi nyawa para penyihir lemah ataupun yang kuat. Seperti halnya Remi yang berhasil dilumpuhkan menggunakan senjata serum. Hazeno Kiyori yang rupanya masih mampu melawan. Dan juga kelompok Yuji yang mau tidak mau harus melawan pasukan Amerika. Melihat kemunculan para non-penyihir ini lantas membuat Megumi bertanya-tanya apa yang membuat mereka berani datang ke dalam koloni. Bukankah jika dilihat dari daya tempurnya, sangat mustahil mereka bisa selamat dari ganasnya pertarungan Kaling Game. Seakan menjawab tanda tanya tersebut. Di tempat lain di mana Kenjaku berada, dia yang saat itu bersama Urom, akhirnya mengungkapkan tentang tujuan mendatangkan pasukan militer Amerika. Di sana Kenjaku mengatakan bahwa tujuan sebenarnya mengirim para non-penyihir ke dalam Kaling Game, bukan hanya untuk sekedar bertarung, melainkan justru agar mereka bisa kehilangan nyawa. Hal itu dikarenakan meski pasukan ini bukan penyihir, tapi ketika kehilangan nyawa, mereka akan mengeluarkan banyak energi kutukan. Sehingga dengan begitu nantinya jumlah energi kutukan di dalam koloni akan meningkat dan syarat untuk melakukan proses penyatuan Master Tangen bisa terpenuhi. Maka dari itu saat ini demi mempercepat kematian mereka, Kenjaku berencana akan mengeluarkan sejumlah roh kutukan, yang mana kutukan tersebut telah dia sebar ke berbagai koloni untuk memangsa para pasukan Amerika. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan mereka di tengah gelap gulitanya malam, saat itu satu persatu roh kutukan muncul dan mulai menyergap para non-penyihir. Seakan mencerminkan hukum alam. Di sana pasukan Amerika tampak tidak berdaya di hadapan roh terkutuk. Tak ada satupun yang bisa melawan mereka.
Semua mati mengenaskan dengan cara berbeda-beda. Hingga seiring pembantaian non-penyihir berlangsung, Megumi akhirnya menyadari akan apa yang sedang terjadi. Setelah menginterogasi salah satu tentara Amerika, dia pun tahu bahwa kemunculan ratusan non-penyihir di dalam Kaleng Game rupanya disebabkan oleh siasat Kenjaku yang ingin mengumpulkan energi kutukan. Karena itulah demi segera mencegahnya, secara naluri Yuji pun menyarankan agar menolong para non-penyihir dari roh kutukan terlebih dahulu. Namun sayang saran tersebut ditolak oleh Angel. Karena menurutnya di samping semua itu akan percuma, dirinya juga tidak mau menyeret Hanakurusu ke dalam bahaya. Terlebih kehadirannya di sini pun hanya terbatas pada dua tujuan, yaitu membuka segel alam penjara dan menghabisi para penyihir inkarnasi termasuk Sukuna. Pada situasi inilah di saat Yuji, Megumi, dan Takaba bergegas pergi, Kurusu seketika teringat pada momen pertama kali bertemu dengan Megumi. Seakan tercerahkan atas perasaannya yang lama terabaikan. Dia pun memutuskan untuk menolong para non-penyihir sebagaimana sang malaikat. Keputusan Yuji dan kawan-kawan yang saat itu menolong tentara Amerika rupanya tidak mampu mencegah skenario Kenjaku. Hal tersebut dikarenakan tepat setelah Kenjaku mendapatkan tubuh asli Master Tangan, energi kutukan di berbagai koloni kini sudah meningkat akibat banyaknya para non-penyihir di dalam koloni yang kehilangan nyawa. Imbas dari banyaknya energi kutukan ini, lantas membuat persiapan menuju penyatuan kini mulai berlangsung. Kepulauan di negara Jepang sedikit demi sedikit tengah menyeberang ke sisi lain negeri Nirwana, yang mana persiapan ini pun juga dirasakan oleh orang-orang di luar koloni. Mereka seolah merasakan adanya sebuah bencana. Langit tiba-tiba cerah. Bahkan banyak warga sipil yang tiba-tiba jatuh sakit. Bersamaan dengan munculnya fenomena persiapan ini, di tempat kelompok Yuji berada, mereka akhirnya bertemu dengan Maki Zenin. Di sana tanpa menghiraukan persiapan penyatuan, Maki segera menyampaikan semua informasi yang didapat dari Choso. Dari mulai Yuki Tsukumo yang sudah mengorban nyawa, Master Tengen yang berhasil dibawa oleh Kenjaku, dan juga bagian belakang alam penjara yang untungnya masih aman tersimpan oleh Choso. Setelah mendengar kabar tersebut, Yuji enggan larut pada kekecewaan. Kemudian melontarkan satu usulan, yang mana usulan itu adalah memprioritaskan keselamatan Sumiki terlebih dahulu. Merespon usulan tersebut, Megumi pun mengatakan bahwa hanya ada satu cara agar bisa menyelamatkannya, yaitu dengan membawa Sumiki ke dalam koloni dan memberinya 100 poin untuk mundur dari pertarungan Kaleng Game. Berdasarkan itulah, Megumi kemudian segera memberi dua arahan terkait langkah yang harus dilakukan. Pertama, dia menyuruh Kogane untuk menambah aturan baru, di mana aturannya yaitu membolehkan pemain mundur dari Kaleng Game dengan syarat mengundang pengganti dari luar koloni dan menukar 100 poin. Lalu yang kedua, dia menyuruh Maki untuk membawa Sumiki ke dalam koloni, karena menurutnya, selain aman, Maki bisa keluar masuk koloni dengan bebas berkat ketiadaan energi kutukan. Hingga tak lama setelah itu, sesuai kesepakatan, Sumiki akhirnya berhasil sampai ke tempat Yuji, Megumi, dan yang lain. Melihat keberadaan sang kakak di hadapannya, Megumi pun segera menyuruh Sumiki agar menukar 100 poin yang telah dia berikan. Akan tetapi anehnya, secara tak terduga, Sumiki malah menggunakan 100 poin tersebut untuk menambah aturan baru, yang mana aturannya adalah membolehkan para pemain keluar masuk koloni sesuka hati. Mendengar hal itu, baik Yuji maupun Megumi seketika terkejut. Mereka seolah merasa bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah Sumiki, melainkan orang lain. Dan benar saja, dengan memasang ekspresi berbeda, saat itu Sumiki mengungkapkan bahwa dirinya adalah Yorozu, seorang penyihir inkarnasi yang telah hidup sejaman dengan Sukuna. Melihat kenyataan tersebut, lantas membuat Meigo dilanda kekesalan. Dia tak menyangka apa yang terjadi pada Sumiki ternyata bukan disebabkan oleh kebangkitan teknik kutukan, melainkan oleh kebangkitan penyihir inkarnasi yang menggunakan tubuhnya sebagai wadah. Di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya penyihir inkarnasi mampu menggali informasi dunia modern dari otak wadahnya. Sehingga dengan begitu, sangat memungkinkan bagi penyihir inkarnasi untuk membaca ingatan wadah dan berpura-pura menjadi pribadi tersebut. Itulah kira-kira yang dilakukan Yorozu sejauh ini. Dia berpura-pura sakit dan menjadi Sumiki di hadapan Megumi. Tanpa sepengetahuannya dia terus menggali informasi dari Megumi terkait keadaan Kaleng Game. Hingga pada akhirnya sekarang dia pun berada pada kondisi yang menguntungkan di mana dirinya secara leluasa dapat mencapai tujuannya yaitu bertemu dan bertarung dengan Sukuna. Setelah mengungkapkan tujuannya, saat itu Horozu mengeluarkan kemampuannya yang bisa memunculkan sayap mirip serangga. Yang mana dengan menggunakan sayap itulah dia pun langsung pergi keluar koloni lain demi mencari tempat bagus untuk bertarung melawan Sukuna. Di sisi lain, melihatnya, Yuji dan Angel tidak tinggal diam.
Mereka berdua saat itu segera mengejar Yorozu yang seenaknya pergi begitu saja menggunakan tubuh Sumiki. Pada situasi inilah momen krusial pun terjadi. Di mana saat itu secara tiba-tiba Sukuna mengambil alih tubuh Yuji dengan mengatakan kata exchange. Dan akibat dari hal itu, Angel yang berada di dekatnya pun seketika mendapat sergapan hingga membuatnya jatuh pingsan. Ternyata sebelumnya Sukuna dan Yuji sempat melakukan sumpah pengikat. Sumpah ini memiliki dua syarat. Pertama, ketika Sukuna mengatakan kata exchange, maka dia boleh menggunakan tubuh Yuji selama 1 menit. Dan kedua, ketika Sukuna mengambil alih tubuh, maka dia tidak boleh melukai siapapun terkecuali tubuh Yuji sendiri. Akibat tidak termasuknya Yuji ke dalam perhitungan, saat ini Sukuna tanpa ragu lalu memutuskan satu jari kelingking. Yang mana hal itu dia lakukan demi tujuannya untuk mengambil alih tubuh Megumi. Sementara itu melihat kehadiran Sukuna, Megumi yang masih dilanda rasa frustasi, kemudian segera berupaya mengeluarkan Mahoraga sembari meluapkan amarahnya. Namun sayang, sesaat ritual mantra digumamkan, Sukuna mampu mencegahnya dengan melesat cepat ke arah Megumi. Yang mana dalam kondisi terjepit inilah, mau tidak mau, Megumi dipaksa harus menelan jari Sukuna. Sehingga hal itu pun membuat Sukuna kini berhasil mengambil alih tubuh Megumi dalam sekejap mata. Akhirnya terungkap alasan kenapa Sukuna tidak mengambil alih tubuh Megumi sejak dulu. Yang mana ternyata itu didasarkan pada rasa khawatir jika potensi besar Megumi mampu melawan kehadirannya. Karena itulah, demi mendapat kendali penuh atas tubuh Megumi, Sukuna harus menunggu dan memulihkan kekuatan di dalam tubuh Yuji sampai tiba saat yang tepat. Yaitu ketika jua Megumi tercabik-cabik seperti sekarang, di mana kakak tersayangnya harus menjadi wadah bagi penyihir inkarnasi. Dan kini melihat Yuji tengah dilanda kepanikan dengan menggunakan tubuh Megumi, Sukuna langsung melesat dan melancarkan satu pukulan keras. Terlihat pukulan yang dilancarkannya sangat luar biasa, mampu menghempaskan Yuji hingga menabrak beberapa bangunan, hingga membuatnya terkapar penuh dengan luka. Seolah tak ingin berlama-lama di sana, Sukuna yang ingin segera memulihkan kondisi tubuh barunya, kemudian mengeluarkan salah satu teknik 10 bayangan yaitu Nue. Akan tetapi belum sempat Sukuna beranjak pergi, tiba-tiba saja gemuruh petir berskala besar muncul dan menyambar ke arahnya. Yang mana hal itu pun lantas membuat orang-orang di sekitar pun tampak dibuat terkejut. Serangan petir dahsyat tersebut rupanya berasal dari Angel yang telah bangun dari pingsannya. Seakan tak ingin membiarkan Sukuna pergi, dia pun langsung mengeluarkan cahaya besar di atas langit untuk melancarkan teknik serangan andalannya yaitu Jacob Ladder. Terlihat layaknya malaikat yang siap membasmi kutukan. Ketika Angel membunyikan trompet, puluhan cahaya tajam seketika turun menghujani Sukuna dan membuat tubuhnya pun tercabik-cabik hingga bersimbah cairan merah. Namun sayang, serangan tersebut rupanya tidak mampu menumbangkan Sukuna. Lewat tatapan mata yang penuh akan rayuan, saat itu Sukuna pun mencoba merayu Hana Kurusu dengan berpura-pura menjadi Megumi. Alhasil dikarenakan Kurusu termakan rayuannya, dengan sangat brutal Sukuna langsung menggigit sebagian tubuh Hana Kurusu. Bahkan tak hanya itu saja, tanpa ada rasa ampun, dia pun sampai melempar jauh tubuh Kurusu dari atas ketinggian gedung. Melihat Kurusu tumbang jatuh ke bawah gedung, Yuji yang saat itu kembali bangkit, seketika menunjukkan rasa amarah dan kemurkaan. Terlihat layaknya hewan buas. Di sana Yuji segera melompat ke atap gedung lain untuk melawan Sukuna, yang mana dampak dari lompatannya ini sungguh luar biasa. Hingga pijakan bangunan pun ikut hancur, seakan mencerminkan kebuasan amarah yang tengah dirasakan Yuji. Dari sanalah duel sengit antara Yuji dan Sukuna terjadi. Yuji dengan amarahnya yang tidak terkendali, sementara Sukuna dengan tubuh barunya yang sedikit demi sedikit mulai beradaptasi. Dalam pertarungannya, Yuji mampu menerbangkan bongkahan bangunan besar hanya dengan satu tendangan, yang mana setelahnya dia pun langsung melesat guna melancarkan pukulan dari jarak dekat. Meskipun usahanya ini berhasil dihindari Sukuna, yang saat itu segera melayangkan serangan balik melalui satu tendangan. Kemudian di saat Yuji kembali menyerang, sambil meluapkan emosinya dia pun bertanya, kenapa kutukan seperti Sukuna tidak bisa hidup dengan normal, tanpa harus memberikan kesengsaraan pada orang-orang. Merespon jawaban tersebut, Sukuna segera menyerangnya dengan teknik tebasan dismental, yang mana hal itu pun membuat Yuji harus terhempas ke belakang disertai cairan merah yang keluar akibat luka tebasan. Seolah ingin membalas ungkapan Yuji tadi, Sukuna lalu mengatakan, justru dirinya lah yang harus bertanya, bagaimana bisa manusia yang sangat lemah ini begitu menginginkan kehidupan? Baginya manusia itu sama seperti serangga, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Sebab itulah Sukuna pun menganggap bahwa penderitaan dan kematian manusia adalah sesuatu yang alami,
di mana mereka sedari awal memang sudah ditakdirkan untuk dimangsa. Di sisi lain mendengarnya, lantas membuat Yuji tambah geram dan kian diliputi kekesalan seakan ingin membuktikan bahwa pernyataan Sukuna salah. Dengan sangat berani, dia pun berjalan menghampiri Sukuna tanpa ulikan banyaknya tebasan dismental yang mengenainya. Melihat hal itu Sukuna seketika dibuat terkejut. Dia tak menyangka bocah ingusan yang dulunya lemah ternyata bisa sekuat dan segigih sekarang ini. Di sana Sukuna pun menduga bahwa kemungkinannya itu disebabkan oleh ulah Kenjaku, karena memang sebagai rahim terkutuk yang terlahir berbeda, di mana dia dilahirkan dari tubuh Kori. Pastinya Yuji memiliki suatu nilai lain. Terlebih keberadaannya sebagai wadah Sukuna selama ini telah membuat Yuji memiliki banyak pengalaman bertarung. Kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang diinginkan Kenjaku sebagai orang yang sangat terobsesi untuk menciptakan hal-hal baru dari energi kutukan. Dan kini, di tengah keterkejutan yang dirasakan Sukuna, tanpa ragu Yuji segera melayangkan satu pukulan keras. Yang mana pukulan ini seolah ingin memberi arti bahwa penderitaan manusia bukanlah sesuatu yang layak untuk dimangsa. Dari sanalah selepas mendapat pukulan tersebut, Sukuna pun akhirnya mengerti tentang alasan kenapa serangan dismentalnya tidak mampu memotong tubuh Yuji. Hal itu disebabkan oleh kehadiran Jua Megumi yang melawan dari dalam tubuh, di mana saat itu dia berusaha menekan output energi kutukan yang dikeluarkan Sukuna. Dan imbas dari apa yang dilakukan Megumi ini pun membuat Sukuna kini hanya mampu menggunakan 10% dari kekuatan maksimal. Walau saat itu kekuatannya ditekan hingga 10%. Tapi Sukuna merasa bahwa cukup hanya dengan kekuatan ini, dirinya bisa mengalahkan orang lemah seperti Yuji. Namun di tengah kepercayaan diri tersebut, secara tak terduga, di hadapannya telah muncul Maki Zenin, yang mana sebelumnya dia terpisah dari Sumiki akibat aturan perisai koloni. Dan kini melihat kehadiran rekannya, Yuji lalu memberitahu apa yang sedang terjadi. Dengan emosinya yang masih meluap, dia pun menyuruh Maki untuk segera menghabisi Sukuna bagaimanapun caranya. Dari sanalah pertarungan kembali berlanjut antara Yuji dan Maki melawan Sukuna. Maki yang langsung meluncur dan melayangkan satu tendangan. Maki yang mampu mendaratkan pukulan ke wajah Sukuna. Maki yang menghempaskan Sukuna hingga menabrak pagar besi. Yuji yang segera melilit pagar tersebut untuk mengunci pergerakan Sukuna dan juga Maki yang langsung memberi satu tendangan keras hingga membuat Sukuna terhempas ke arah bangunan. Seolah ingin segera mengakhiri pertarungan. Baik Yuji maupun Maki lalu segera meningkatkan intensitas serangan. Terlihat saat itu melalui kecepatan dan refleks tubuh yang dimiliki keduanya. Mereka berdua silih berganti melancarkan rentetan pukulan pada Sukuna. Sementara itu, Sukuna yang tak ingin terus disudutkan, ditambah adanya perlawanan Megumi dari dalam, berniat akan menggunakan teknik kutukan tebasan. Dengan cara menyentuh tanah yang dipijaknya dia pun langsung mengeluarkan teknik Cliff Spider State, sebuah teknik serangan pembelah berbentuk jaring laba-laba. Dampak dari serangannya ini tidak main-main. Seluruh tanah di area sekitar seketika hancur sampai mampu menghempaskan Yuji dan Maki. Seakan ingin memanfaatkan keadaan, di sana Sukuna lalu segera mendaratkan satu pukulan keras pada Maki. Yang mana hal itu pun membuat Maki dan juga Yuji harus mundur ke belakang guna menghindari serangan lanjutan dari Sukuna. Kemudian sesaat Yuji dan Maki kembali bersiap menyerang, tiba-tiba saja di hadapan mereka muncul sesosok bayangan manusia. Entah siapa orang tersebut. Tapi yang jelas saat itu, dia langsung melancarkan serangan es dalam jumlah sangat besar, yang membuat area pertempuran pun kini membeku. Orang yang telah melancarkan serangan es tersebut rupanya adalah seorang penyihir kuno bernama Uraum. Seakan memiliki kedekatan khusus dengan Sukuna. Di sana dia pun membungkuk meminta maaf karena telah mengganggu jalannya pertarungan. Di sisi lain melihatnya, Sukuna merasa tidak terganggu. Justru berkat itulah sekarang dirinya bisa pergi untuk memulihkan dan menyempurnakan tubuh Megumi. Pada situasi inilah Yuji akhirnya berhasil keluar dari efek pembekuan es milik Uraumi. Namun sayang, sesaat dirinya keluar, baik Sukuna maupun Uraumi telah pergi terbang menggunakan Shikigami Nue. Melihat hal itu lantas membuat Yuji dilanda kekecewaan yang teramat dalam. Dia masih tidak terima jika tubuh rekan seperjuangannya yaitu Megumi harus diambil oleh Sukuna. Sementara Sukuna yang melihat ekspresi kesedihan Yuji seketika tertawa terbahak-bahak. Dia merasa wajah Yuji mengingatkannya pada orang dari Harima di masa lalu yang mana dikatakan Harima adalah suatu kampung halaman bagi para membasmi iblis, tenggelam ke dalam lubang iblis, jauh dari cahaya. Sukuna yang berhasil merebut tubuh Megumi kini telah melakukan ritual pemandian di ruang bawah tanah klan Zenin. Di tengah ritual tersebut, Uraumi dan Kenjaku yang menyaksikannya tampak saling berbincang satu sama lain. Seakan tak punya lagi kepentingan. Di sana Uraumi pun bertanya,
Apa yang membuat Kenjaku masih berada di sini? Bukankah syarat untuk melaksanakan ritual penyatuan umat manusia dengan Tengen sudah terpenuhi? Mendengar hal itu, Kenjaku menjawab bahwa sebenarnya ritual penyatuan tidak akan bisa dilakukan selama Culling Game belum berakhir. Karena itulah sembari menunggu, dirinya pun ingin lihat dan mengetahui metode ritual pemandian Sukuna ini. Merespon keingintahuan tersebut, Uraumi lalu mengungkapkan bahwa tujuan daripada ritual pemandian pada dasarnya adalah untuk membuat jiwa Megumi jatuh ke dalam kegelapan. Ritual ini dilakukan dengan menggunakan roh terkutuk yang dilarutkan menjadi cairan berbasis energi, yang mana nantinya ketika Sukuna berendam di dalam cairan tersebut, dia akan bisa menguasai tubuh Megumi. Bahkan tak hanya sekedar menguasai, nantinya Sukuna juga akan mampu menggunakan kekuatan penuh beserta teknik Kan Shadow milik Megumi. Itulah yang menjadi alasan kenapa dalam ritual ini Uraumi sampai repot-repot membekukan roh terkutuk. Karena memang jika itu tidak dilakukan, para kutukan ini akan langsung melebur menjadi abu sesaat dilemahkan. Dan saat ini tepat pada waktunya, ritual pemandian yang dilakukan Sukuna telah berakhir. Terlihat dengan kondisi tubuh yang tampak bugar. Di hadapan Uraume dia pun langsung menanyakan di mana lokasi Yorozu berada. Karena memang sebelumnya Sukuna sempat mendengar bahwa Yorozu telah menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. Di sisi lain mendengarnya, Kenjaku lantas bertanya, apa yang sebenarnya Sukuna rencanakan? Karena menurutnya, Yorozu terbilang sangat kuat. Setidaknya akan mampu membuat Sukuna mengerahkan seluruh kemampuan. Menanggapi hal itu, sambil tersenyum menyeringai, Sukuna pun menegaskan bahwa dirinya tidak semata-mata menerima tantangan, melainkan ada tujuan lain yang paling utama, yaitu membuat jiwa Megumi terus jatuh ke dalam lubang kegelapan. Bayangkan saja jika nanti Yorozu kehilangan nyawa, Megumi pasti akan mengalami keputusasaan yang luar biasa. Di samping tubuh kakaknya dijadikan sebagai wadah, dia juga harus melihat tubuh sang kakak dihabisi oleh tubuhnya sendiri. Jadi dengan begitu, semakin nantinya Megumi putus asa, maka semakin besar pula peluang Sukuna untuk dapat menguasai tubuh Megumi secara penuh. Setelah mengungkapkan rencana liciknya tersebut, Sukuna lalu segera pergi menuju lokasi Yorozu berada, yang mana ternyata lokasinya berada di koloni kota Sendai. Sebuah tempat yang dulunya merupakan kampung halaman bagi Yorozu. Kemudian sesampainya di lokasi, Sukuna tiba-tiba saja dihadang oleh Ryu Ishigori, salah satu penghuni terkuat yang saat itu masih berada di dalam koloni. Seolah hadangannya bukanlah sebuah ancaman, dengan sangat mudah Sukuna mampu mengalahkan Ishigori hanya lewat 2 teknik serangan saja. Baik itu teknik dismental yang membuat perut Ishigori tersayat sangat dalam, maupun teknik blade yang membuat kepala Ishigori seketika terbelah menjadi 3. Hingga tak berselang lama dari sana, Sukuna akhirnya berhasil menemukan lokasi tempat Yorozu berdiam diri. Terlihat saat itu di sebuah stadion lapangan bola, Yorozu tengah dalam kondisi siap untuk menantang Sukuna berduel 1 lawan 1. Sebelum pertarungan terjadi, Sukuna dan Yorozu lebih dulu terlibat pada sebuah percakapan singkat, yang mana dari percakapan tersebut terungkap bahwa Sukuna, Yorozu dan juga Angel hidup sejaman pada masa Heian. Seakan tak ingin basa-basi lagi, baik Sukuna maupun Yorozu kemudian segera memulai pertarungan. Dimulai dari Yorozu yang langsung melancarkan serangan berupa cairan logam, Sukuna yang mampu menghindarinya dengan melompat ke atas, Yorozu yang segera melesat melancarkan rentetan tendangan, Sukuna yang membalasnya dengan berhasil mendaratkan 1 tendangan keras dan juga Yorozu yang mampu menahannya dengan menciptakan bantalan pelindung dari cairan logam. Teknik kutukan yang dimiliki Yorozu sama seperti Maizenin, yaitu teknik kutukan construction. Kemampuannya adalah menciptakan kembali zat apapun yang dirinya kenali, kecuali alat terkutuk khusus. Teknik ini pada dasarnya dinilai sangat menguras energi karena memang untuk bisa membangun sesuatu dari ketiadaan, entah itu senjata peluru atau apapun ke dalam wujud nyata, tentu memerlukan banyak sekali energi kutukan. Oleh karena itu, demi membuatnya lebih efisien, Yorozu menjadikan logam cair sebagai dasar dari proses konstruksi, dan berkat hal itulah dia pun bisa lebih leluasa menciptakan berbagai alat dan variasi serangan, seperti merubahnya menjadi bantalan pelindung, sepasang sayap ataupun sejenis sulur tajam yang dapat diluncurkan. Dan kini di tengah pertarungan, dengan laganya yang centil, Yorozu tiba-tiba melontarkan ungkapan konyol pada Sukuna. Dia mengatakan alasan kenapa dirinya bisa mengetahui keberadaan Sukuna didasarkan pada rasa cintanya yang sangat besar, yang mana dengan rasa cinta itulah Yorozu rela dibangkitkan karena memang semasa hidup, satu-satunya yang dia inginkan hanyalah Sukuna. Sekalipun itu artinya dia akan menghabisi atau dihabisi oleh Sukuna sendiri. Maka dari itu, untuk mendapat balasan atas cintanya yang terkubur di masa lalu, Yorozu memberi sebuah tawaran.
Jika nantinya dia kalah, maka Sukuna bebas melakukan apapun pada tubuhnya. Tapi jika dirinya menang, maka Sukuna harus bersedia melakukan pernikahan dengan pesta meriah. Seperti menghancurkan 3 desa, mencabik kelapa pria tampan dan juga memasak sup. Otak monyet seakan setuju atas tawaran tersebut. Dari sini Sukuna akhirnya segera mengerahkan teknik Ten Shadow milik Megumi. Terlihat saat itu dengan dikeluarkannya Shikigami Divine Dark, duel sengit di antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Baik itu Sukuna yang langsung menyuruh Divine Dark untuk menerkam Yorozu. Yorozu yang berhasil menghindarinya dengan cara melayang di udara. Sukuna yang segera mengejar Yorozu untuk melancarkan serangan dari dekat. Yorozu yang langsung mengeluarkan perangkap sulur besi di area Sukuna. Sukuna yang rupanya mampu menghindari perangkap tersebut. Dan terakhir, Yorozu yang segera menciptakan sepasang cairan tombak untuk mengejar pergerakan Sukuna. Pada momen ini, Yorozu yang merasakan kejanggalan tiba-tiba menghentikan serangan tombaknya, yang mana ternyata kejanggalan tersebut berlabuh pada tindakan Sukuna yang sama sekali tidak menggunakan teknik kutukannya sendiri. Menanggapi hal itu, Sukuna mengungkapkan bahwa dalam pertarungan ini dia tidak akan menggunakan kekuatan aslinya. Mau itu teknik serangan clip, dismantle ataupun teknik domain expansion. Semua itu dilakukan karena sedari awal tujuannya melawan Yorozu hanya untuk membuat Megumi jatuh ke dalam keputusasaan. Dengan menggunakan teknik Megumi yaitu Ten Shadow, Sukuna yakin bahwa Megumi akan merasa bersalah jika melukai tubuh kakaknya. Sehingga dengan begitu keinginannya untuk hidup perlahan akan menghilang sampai pada titik di mana Megumi tidak ingin hidup kembali. Mendapati kenyataan tersebut, Yorozu seketika menunjukkan kekesalan yang begitu besar. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, dia pun berniat akan segera mengerahkan kekuatan yang sebenarnya. Dan benar saja melalui teknik kutukan konstruksi, saat itu Yorozu mampu menyelimuti semua tubuh dengan lapisan logam cair berbentuk armor serangga. Yang mana dengan wujud barunya inilah dia pun bersiap akan membuat Sukuna menggunakan kekuatannya sendiri. Di sisi lain melihat amukan tersebut, Sukuna sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Justru yang ada dia semakin bersemangat bahkan sampai mengeluarkan roda Mahoraga di atas kepalanya. Lalu diperlihatkan pada asal-usul bagaimana Yorozu bisa memaksimalkan potensi penuh dari teknik kutukan konstruksi. Dikatakan setelah menyadari adanya ketidakefisienan dari teknik kutukan ini, Yorozu tak henti-hentinya mengamati kejanggalan pada beberapa serangga. Seperti halnya kupu-kupu yang mampu melintasi lautan, seekor lebah yang mampu menempuh jarak 100 km dalam waktu sehari, dan juga kumbang kotoran yang mampu mengangkat benda yang lebih berat dari tubuhnya. Berangkat dari hasil pengamatannya ini, Yorozu akhirnya menyimpulkan bahwa serangga adalah puncak dari kekuatan. Meski tubuhnya sangat kecil, tapi mereka mampu memanfaatkan semua bagian tubuh secara sempurna, mau itu rahang sayap tubuh kaki maupun tangan. Semua jenis serangga memiliki kekuatan besar yang mampu melampaui batasan ukurannya. Atas dasar itulah, Yorozu bisa menciptakan armor pelindung logam cair berbentuk serangga, yang mana dengan memanfaatkan efisiensi seekor serangga, nantinya dia akan bisa memperoleh peningkatan kekuatan baik dari segi serangan, kecepatan maupun daya tahan tubuh. Terbukti semenjak Yorozu menemukan metode ini, dia menjelma menjadi salah satu penyihir terkuat di masa Heian. Sebagai contohnya, dia mampu mengalahkan 5 jenderal kehampaan yang dikomando Urotakako, dan juga diperbolehkan untuk masuk ke dalam klan Fujiwara. Dan kini dalam pertarungannya melawan Sukuna, seakan ingin menunjukkan kekuatan baru, Yorozu terus menyerang Sukuna secara membabi buta. Berbekal kekecepatan dan daya serangnya yang kian meningkat sangat drastis, dia pun mampu mendominasi jalannya pertarungan. Baik itu melalui pukulannya yang sanggup menghempaskan Sukuna sangat jauh, maupun tendangannya yang sanggup membuat Sukuna mengeluarkan banyak sekali cairan merah. Hingga di tengah gempuran tersebut, Sukuna akhirnya segera menunjukkan perlawanan. Dengan dikeluarkannya Shikigami rusa, saat itu Sukuna mampu menyembuhkan semua luka karena memang dikatakan, khusus Shikigami satu ini memiliki kemampuan yang dapat mengeluarkan energi positif. Selain itu, di sana Sukuna juga mampu memaksimalkan teknik Ten Shadow dengan memanggil berbagai Shikigami kuat seperti halnya Shikigami banteng yang mampu menghantam Yorozu hingga armor matanya terbelah, ribuan Shikigami kelinci yang mampu mengepung Yorozu dari segala arah, dan juga Shikigami gajah raksasa yang mampu menghantam Yorozu dari atas hingga membuat armor serangganya hancur. Beruntung saat itu berkat ketahanan dari armor serangga, Yorozu masih bisa bertahan dari semua efek serangan. Sambil menunjukkan amarah yang sangat besar karena Sukuna tidak menggunakan kekuatan aslinya, Yorozu pun berniat akan mengerahkan teknik terkuatnya. Yang mana teknik ini dia tujukan agar Sukuna bisa mengerti apa arti dari cintanya selama ini. Di tengah amukan yang dirasakan Yorozu,
Untuk waktu sesaat dia kembali teringat pada momen di mana dirinya mulai terobsesi dan jatuh cinta pada Sukuna. Saat itu di masa lalu tepatnya ketika festival panen diadakan. Yorozu menghadiri acara tersebut dengan harapan menemukan makanan-makanan lezat. Namun siapa sangka dalam acara festival ini terdapat satu sosok yang membuatnya terkesima. Dia adalah Ryomen Sukuna yang dipuji oleh para warga di desa. Menyadari kekuatan besar yang terpancar dari Sukuna, tanpa pikir panjang Yorozu langsung berlari menghampirinya. Seolah tak kuasa menahan gejolak asmara dia yang merasa Sukuna tengah dilanda kesepian lalu memeluknya sambil mengatakan bahwa selagi dirinya ada, Sukuna tidak akan lagi merasa kebosanan. Akan tetapi di tengah aksi nekatnya tersebut, pelayan Sukuna yaitu Uraumi tiba-tiba saja melancarkan serangan es. Yang mana hal itu pun membuat Yorozu sedikit terkejut dan membuatnya melompat ke belakang. Mengetahui Uraumi adalah pelayan Sukuna, dengan lantang Yorozu berkata bahwa mulai hari ini dirinya lah yang akan terus berada di sisi Sukuna dan menjadi orang yang akan meredakan rasa kesepian di hatinya. Sesaat pernyataan itu dilontarkan, secara mengejutkan perut Yorozu tiba-tiba memunculkan banyak sekali cairan merah, yang mana ternyata itu adalah ulah dari Sukuna, seolah menolak adanya perasaan cinta. Namun meski begitu di sana Yorozu tidak mempermasalahkan apa yang Sukuna perbuat, meski tebasannya telah membuat perutnya tercincang. Meski keberadaannya dianggap mengganggu dan meski cintanya seakan ditolak. Tapi dia akan terus berusaha demi bisa berada di sisi Sukuna. Dan saat ini di dalam pertarungan, seolah ingin menunjukkan rasa cinta dan kegilaannya, Yorozu akhirnya menggunakan teknik pemungkasnya. Terlihat saat itu dengan maksimalkan penggunaan teknik konstruksi. Dia sanggup menciptakan bola sempurna dari logam cair. Bola ini memiliki satu efek yaitu menghasilkan tekanan tak terhingga bagi siapapun yang menyentuhnya. Oleh karena itu untuk membuat bola tersebut bisa menyentuh Sukuna, Yorozu pun langsung mengaktifkan teknik domain expansion guna memanfaatkan efek pasti kena. Terlihat nama dari domainnya adalah Three Layers of Affliction. Entah apa kekuatannya. Tapi yang jelas saat itu area pertarungan seketika berubah menjadi ruang kosong, disertai adanya beberapa struktur organik. Sementara itu di sisi lain Sukuna sama sekali tidak merasa gentar. Sambil tersenyum seakan punya siasat dia pun segera merapalkan mantra untuk memanggil Mahoraga. Dan benar saja tanpa sepengetahuan Yorozu, Mahoraga tiba-tiba saja muncul dari arah luar domain, yang mana berkat kemampuan adaptasinya, Mahoraga pun berhasil menghancurkan domain tersebut dengan sangat mudah. Alhasil dikarenakan tak ada lagi yang bisa dilakukan, Yorozu harus menerima kenyataan pahit. Di samping cintanya pada Sukuna tak terbalas, akhir hidupnya pun kini malah berakhir di tangan Mahoraga. Kemenangan yang didapatkan Sukuna ini jelas membuatnya merasa senang. Seakan tak peduli pada kematian Yorozu, dia pun yakin bahwa dengan berakhirnya hidup tubuh Sumiki, saat ini Megumi sudah tenggelam ke dasar neraka yang paling dalam. Di penghujung kaleng game ini, diperlihatkan pada keberadaan Kenjaku di suatu tempat bersama tubuh asli Master Tangan. Saat itu sebagai pencetus kaleng game, Kenjaku rupanya sudah terdaftar sebagai pemain dengan nama Suguru Geto. Dia memiliki 309 poin yang mana poin tersebut didapatkan dari hasil pemberian Sukuna setelah menguasai tubuh Megumi. Dengan menggunakan poin itulah Kenjaku yang ingin segera menghentikan kaleng game untuk dapat memulai proses penyatuan. Kemudian menambah dua aturan baru. Pertama yaitu melarang adanya pemain baru yang masuk ke dalam kaleng game, dan kedua ketika pemain selain Suguru Geto dan Megumi Fushiguro kehilangan nyawa, maka kaleng game akan berakhir. Dua aturan yang ingin ditambahkan ini jelas mendapat penolakan dari Kogane. Hal itu dikarenakan dua aturan tersebut bertentangan dengan aturan nomor 7, yaitu aturan yang boleh ditambahkan tidak menghambat jalannya permainan. Menanggapi penolakan tersebut Kenjaku lalu mengancam Kogane. Dia mengatakan jika dua aturan barunya ditolak, maka dirinya tidak akan segan untuk menghentikan kaleng game secara paksa. Dari sanalah Kenjaku akhirnya mengungkapkan bahwa pada dasarnya kaleng game tercipta dengan menggunakan perisai murni milik Master Tengen. Perisai ini sudah Tengen tempatkan di berbagai titik sejak ribuan tahun lalu yang mana tujuannya adalah untuk menahan outbreak kutukan di negara Jepang. Di antara semua titik yang tersebar, ada 4 titik perisai yang dinilai sangat penting. Pertama yaitu di dekat Istana Kekaisaran di kota Tokyo. Kedua di lokasi makam bintang di bawah SMA Jujutsu. Ketiga di makam besar Kekaisaran Yamakuni di kota Kyoto. Dan keempat di sebuah gua di pegunungan Tsuchihida, tempat di mana Kenjaku dan Tengen kini berada. Dengan menggunakan keempat perisai ini sebagai dasarnya, kaleng game bisa berjalan hingga sampai sekarang. Yang mana itu artinya secara tidak langsung orang yang harusnya menjadi game master dari kaleng game adalah Master Tengen itu sendiri. Andai saja sedari awal dia menonaktifkan keempat perisai tersebut, maka kaleng game tidak akan pernah terjadi.
Namun nyatanya hal itu sama sekali tidak Tengen lakukan. Karena jika dia menonaktifkannya, maka ribuan atau bahkan jutaan kutukan akan terlepas. Jadinya daripada mengorbankan banyak manusia, Tengen lebih memilih bertaruh pada penyihir di zaman sekarang untuk bisa menghentikan Kenjaku beserta Kaling Game. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mau tidak mau Kogane harus menerima dua aturan baru dari Kenjaku. Karena dilihat dari manapun, dengan kuasanya atas kendali Tengen sekarang, Kenjaku bisa menghentikan Kaling Game kapanpun dia mau. Di sisi lain, dalam wujud perisainya Tengen berkomentar jika tujuan Kenju adalah menghentikan Kaling Game. Kenapa dia harus repot-repot menambah aturan baru? Bukankah akan lebih cepat jika Kenjaku menyuruhnya untuk menghancurkan keempat perisai utama? Mendengar hal itu, sambil tersenyum menyeringai Kenjaku pun menjawab jika keempat perisai utama dihancurkan maka tempat pengujian untuk proses penyatuan akan menghilang. Karena itulah, demi bisa mengatasinya, dia pun memaksa Kogane untuk menghentikan Kaling Game dengan menambah dua aturan baru, yaitu melarang pemain baru memasuki Kaling Game dan juga mengakhiri Kaling Game setelah semua pemain kehilangan nyawa terkecuali dirinya bersama Sukuna. Kemudian setelah itu, seiring Kenjaku dan Tengen berjalan ke dalam gua, kita akhirnya diperlihatkan pada sebuah penampakan yang sangat mengejutkan. Terlihat di dalam gua tempat di mana salah satu perisai utama berada, terdapat mumi dari sang penyihir terkuat sepanjang sejarah yaitu Ryomen Sukuna. Entah apa yang membuat mayat Sukuna bisa ada di sana. Tapi yang jelas saat itu Kenju berencana akan membawa mayat tersebut sebagai oleh-oleh untuk Sukuna. Di saat Kenjaku tengah memulai persiapan, seluruh penyihir kini tengah berkumpul di SMA Jujutsu. Mereka yang sudah mendengar adanya dua aturan baru pun kini segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Kenjaku bersama Sukuna. Dimulai dari Maki dan Uiui yang saat itu sepakat bahwa mereka butuh kehadiran Gojo Satoru. Angel yang untungnya masih hidup tengah dirawat oleh Shoko Ieri. Eme yang sedang berbincang dengan Yuji mengenai pertemuan pertamanya. Yuji yang bersikeras ingin segera menghabisi Sukuna demi menyelamatkan Megumi. Choso yang memberikan buku catatan milik Yuki Tsukumo kepada Yuji dan juga Shoko Ieri yang sedang menanti kepulangan Gojo di tengah ramainya para penyihir di sana. Hingga tak lama setelahnya di saat kondisi Angel membaik, upaya untuk membebaskan Gojo dari segel alam penjara dimulai. Namun sebelum itu, Angel menyarankan untuk melakukannya di tempat terbuka. Hal itu dikarenakan dia khawatir dengan keadaan mental Gojo. Secara di dalam segel, tidak ada konsep waktu. Jadinya Gojo yang sudah 19 hari terkurung mungkin saja akan merasa seperti 100 tahun. Atas saran yang diberikan Angel inilah, pembebasan Gojo akhirnya dilakukan di sebuah tempat terbuka. Terlihat saat itu sambil menggenggam trompet, Angel sudah bersiap untuk melancarkan teknik Jacob's Ladder. Dan setelah tekniknya ini dikeluarkan cahaya besar pun seketika meluncur berupaya menghancurkan bagian belakang segel alam penjara. Namun sayangnya sesaat kilauan cahaya mereda, tak ada satupun yang muncul di sana. Jangankan Gojo, bagian belakang segel juga tiba-tiba menghilang, yang mana hal itu pun membuat para penyihir bertanya-tanya, apakah teknik Angel gagal ataukah justru Gojo ikut lenyap bersama bagian belakang alam penjara. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba saja terjadi fenomena gempa bumi yang menggetarkan area di sana. Entah apa yang menjadi pemicunya, tapi yang jelas saat itu Yuji merasa bahwa gempa ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Dan benar saja sesuai dengan firasat Yuji. Di tempat Kenjaku berada, kini telah muncul sang penyihir terkuat Gojo Satoru. Terlihat dengan sorot matanya yang seakan terlahir kembali. Dia pun berniat akan segera menghabisi Kenjaku karena sudah berani mengurungnya, menggunakan tubuh temannya dan juga menciptakan masalah bagi murid-muridnya. Dari sanalah akhirnya dijelaskan bahwa ternyata bagian belakang alam penjara hanya berfungsi untuk menghancurkan segel yang ada pada alam penjara asli. Jadi dengan begitu ketika bagian belakang ini dihancurkan, orang yang tersegel akan keluar di tempat di mana alam penjara asli berada. Dan Kenjaku yang tahu akan hal itu melakukan siasat untuk mencegah kebangkitan Gojo. Dia menyimpan alam penjara asli di palung laut Jepang sekitar 8.000 meter di bawah permukaan disertai sigil tambahan berlapis-lapis. Akan tetapi upaya yang dilakukan Kenjaku ini berakhir sia-sia. Karena yang dia lawan adalah sosok terkuat Gojo Satoru. Sangat mudah baginya untuk bisa keluar dan langsung meluncur ke tempat Kenjaku berada. Dan saat ini seolah emosinya terhadap Kenjaku sudah tak terbendung, Gojo segera melancar serangan teknik Limitless Blue. Terlihat sambil menguncurkan keringat dingin Kenjaku pun tampak begitu kesulitan untuk bisa menahan gaya tarikan dari teknik tersebut. Beruntung bagi Kenjaku, saat itu Sukuna tiba-tiba muncul menghentikan serangan Gojo. Yang mana kehadirannya ini pun lantas membuat Gojo sedikit terkejut karena sekarang Sukuna telah berhasil mengambil alih tubuh Megumi. Seakan ingin meledeknya,
Di sana Gojo menyebut bahwa Sukuna sang raja kutukan yang katanya sangat kuat harus kabur mencari wadah lain, hanya gara-gara tidak bisa menguasai tubuh Yuji. Mendengar ejekan tersebut sebagai seorang pelayan Sukuna, Uraumi tentu merasa geram. Namun baru saja dia melesat melancarkan serangan Urume lebih dulu mendapat satu pukulan keras dari Gojo yang membuatnya pun terhempas jauh ke belakang. Sementara itu, Kenjaku yang melihat kehadiran Sukuna kemudian segera menghampirinya. Dia menyuruh Sukuna untuk menunda pertarungan sebelum janji dengannya terpenuhi. Di sisi lain mendengarnya Gojo kembali melontarkan ledekan. Dia mengatakan bagaimana bisa Ryomen Sukuna yang berkuasa ini mau-maunya menuruti perintah makhluk jahitan seperti Kenjaku. Namun terlepas dari ledekannya tersebut Gojo menerima usulan untuk menunda pertarungan. Asalkan dengan satu catatan yaitu pertarungannya harus diadakan pada tanggal 24 Desember hari, di mana Seguru Geteto kehilangan nyawa. Karena dia tidak mau jika ada 2 hari peringatan kematian yang berbeda untuk teman lamanya. Seakan ungkapan tersebut tertuju padanya. Kenjaku lalu bertanya dengan tatapan sinis. Apakah Gojo bisa menang melawan Sukuna? Mendengar pertanyaan itu sambil teringat pada pertanyaan yang pernah dilontarkan Yuji. Dengan sangat tegas Gojo pun menjawab bahwa dirinya pasti akan menang. Setelah ditetapkannya tanggal pertarungan, pertama-tama kita ditunjukkan pada keberadaan Sukuna yang sedang memakan banyak jari hasil pengumpulan Uraumi. Di sana sebagai pelayan yang setia Uraumi meminta maaf pada Sukuna karena dari 20 jari yang ada, satu jari terakhirnya tidak dapat dia temukan. Mendengar hal itu Sukuna sama sekali tidak kesal ataupun khawatir. Dia merasa satu jari tersebut kemungkinan ada pada Gojo. Secara Gojo adalah orang yang begitu yakin dengan penangguhan hukuman penghabisan nyawa Yuji Itadori. Terlebih lagi satu jarinya ini juga bisa Sukuna gantikan yang mana sebagai gantinya dia akan memakan kepala mayatnya sendiri yang baru saja Kenjaku berikan. Sementara itu di tempat Kenjaku berada terlihat jelas dia tengah memantau siaran TV ditemani Kogane. Di sana mengetahui bahwa ada 61 pemain yang masih aktif. Kenjaku mulai menyusun suatu siasat. Siasat tersebut adalah memburu para pemain lemah yang tersisa di saat nanti Gojo bertarung melawan Sukuna. Menurutnya itu adalah waktu yang tepat untuk bisa bergerak dengan bebas karena dia yakin ketika pertarungan Gojo dan Sukuna berlangsung, para penyihir kuat SMA Jujutsu pasti akan terus memantaunya guna mencari celah agar bisa mengalahkan Sukuna. Kemudian setelah itu diperlihatkan pada kondisi para penyihir SMA Jujutsu. Ada banyak hal yang mereka lakukan demi mempersiapkan pertempuran terakhir. Seperti Yuji yang berlatih keras bersama Kusakabe dalam rangka mempelajari buku penelitian jiwa milik Yuki Tsukumo. Yuta dan Inumaki yang tampak tengah berjalan menuju markas para petinggi Jujutsu. Mei Mei yang memanfaatkan pertarungan Gojo melawan Sukuna sebagai ajang judi online. Dan juga Gojo yang saat itu mendapat pemulihan dari Shoko menunjukkan kepiluannya atas kematian Nanami di insiden Shibuya. Hingga tak berselang lama dari sana tibalah pada hari yang ditentukan. Tepat pada tanggal 24 Desember di wilayah Shinjuku. Pertarungan bersejarah antara Gojo melawan Sukuna akan segera terjadi. Terlihat saat itu ditemani Gaku Ganji dan Utahime. Gojo Satoru muncul mengenakan jubah berwarna putih, disertai tatapannya yang sangat dingin. Dia pun seolah memancarkan aura menghabisi nyawa yang begitu ganas. Saking ganasnya para penyihir yang berkumpul di sana sampai terguncang bahkan tak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Dalam kondisi yang penuh ketegangan ini, Yuji mencairkan suasana dengan berkata pada Gojo bahwa teknik kutukannya menghalangi. Mendengar hal itu sontak membuat Gojo tersenyum. Dia membiarkan Yuji menepuknya untuk memberikan semangat. Yang mana aksi dari Yuji ini pun kemudian diikuti oleh rekan-rekan lain. Mereka semua menepuk pundak Gojo seakan menaruh harapan untuk bisa menang dan kini tepat di lokasi pertarungan Shinjuku. Duel penentu antara Gojo dan Sukuna akan segera dimulai. Siapakah yang akan menang dan menjadi yang terkuat penyihir terkuat sepanjang sejarah ataukah penyihir terkuat saat ini?